Chapter 6. Daya saing Yao Chen yang mengejutkan. 3 sekolah klan teratas, di mana tempat kedua dan ketiga masing-masing adalah Liang Xin dan Zhuo Hongle, saat ini sedang mendiskusikan peristiwa penyulingan yang baru saja berlalu beberapa saat yang lalu. Dalam kompetisi hebat sekolah klan, tempat kedua secara alternatif dipegang oleh keduanya, dan meskipun mereka saingan, mereka juga berteman. Tempat pertama Yao Tong tidak bisa digoyahkan bahkan oleh petir, dan tidak berdiskusi dengan mereka berdua, dan mereka berdua pun tidak berbicara dengannya. Sangat disayangkan. Saat itu jika persepsi spiritual, saya tidak tertipu oleh kekuatan api untuk sepersekian detik. Kualitas pil perak putih saya pasti akan menjadi kelas atas. Kamu, pil tingkat ketiga kelas atas. Haha, jangan bercanda. Kamu mana mungkin bisa? Tentu saja, kalau saya tentu bisa berhasil. Jika saya tidak membuat kesalahan kecil sekarang, saya pasti akan memperbaiki pil tingkat ketiga kelas atas. Tetapi teknik pengendaliannya lah yang Anda ceritakan kepada saya tentang terakhir kali benar-benar lumayan. Tapi saya baru belajar beberapa hal baru. Keduanya berbicara tentang apa yang telah mereka pelajari tentang teknik mengendalikan api ketika Zhuo Hongle secara tidak sengaja menoleh sedikit dan tiba-tiba menjadi terganggu. Sepertinya, orang itu ada yang aneh. Apa yang aneh? Liang Xin menoleh dan juga menjadi kaget. Apa itu? Di dalam wilayah pemurnian, satu orang menggunakan kedua tangannya untuk terus-menerus membentuk segel tangan yang aneh, menarik douki yang halus untuk melapiskannya di depannya. Pada awalnya, superimposisi semacam ini dari douki tidak ada gunanya, tetapi mengikuti semakin banyak segel tangan. Superimposisi ini mulai menyebabkan orang merasakan aura yang hebat. Teknik superimposisi utama. Di antara sesepuh klan juga beberapa yang terengah-engah. Tidak benar. Itu memang memiliki beberapa kesamaan dengan teknik superimposisi utama. Tetapi intinya tampaknya beberapa teknik dou lainnya. Penatu Ayolan tergerak, karena orang yang menggunakan segel tangan untuk menempatkan douki bukanlah orang yang tak ia kenal, tetapi Yao Chen. 2 tahun yang lalu, potensi Yao Chen telah terbakar melalui penarikan berlebih. Ketika Yaolan mendengarnya, dia hanya menghela nafas. Dalam benaknya, Yao Chen adalah bibit yang cukup bagus. Tapi sekarang dengan potensinya terbakar, itu hanya sia-sia. Tapi melihat segel tangan Yao Chen muncul satu demi satu, dia sekali lagi membangkitkan minatnya. Ini bukan teknik superimposisi utama, itu adalah teknik ledakan energi dalam. Ini teknik asli, keluarga cabangnya. Sangat disayangkan bahwa teknik dou semacam ini sangat rumit, dan hampir tidak ada yang mampu benar-benar mempraktikannya ke tingkat tinggi. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan seseorang, Yaolan benar-benar mengenali teknik dou ini dari segel tangan. Orang yang menurunkan teknik ini adalah kakek buyut Yao Chen, teknik leluhur dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang berhasil mendapatkan namanya diukir di monumen klan dan merupakan sosok saleh terkenal yang telah menciptakan cabangnya sendiri. Sayangnya, selama bertahun-tahun, karena berbagai alasan cabang Yao Chen mulai melemahkan generasi ke generasi. Ini adalah teknik ledakan energi dalam. Bahkan jika Anda memiliki 100 tahun, Anda tidak akan bisa menguasai teknik Xuan kelas Xuan ini. Ampas, brengsek, pueh, apa yang kamu banggakan? Suka kaulah, kelompok pemimpin murid jahat Shibo. Ini memasang ekspresi jijik. Namun, mengamati kinerja Yao Chen saat ini, mereka semua terdiam. Sayang sekali, bahkan jika doukinya secara ajaib naik, kecuali dia bisa mencapai tingkat douki, Dadoushi untuk disempurnakan lebih cepat, dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Memang, saat ini hanya 1/4 jam yang tersisa. Penatu Ayolan, bukankah hampir waktunya untuk mempersiapkan evaluasi? Ini adalah teknik ledakan energi dalam. Bahkan jika Anda memiliki 100 tahun, Anda tidak akan bisa menguasai teknik Xuan kelas Xuan ini. Ampas, brengsek, pueh, apa yang kamu banggakan? Suka kaulah, kelompok pemimpin murid jahat Shibo. Ini memasang ekspresi jijik. Namun, mengamati kinerja Yao Chen saat ini, mereka semua terdiam. Sayang sekali, bahkan jika doukinya secara ajaib naik, kecuali dia bisa mencapai tingkat douki, Dadoushi untuk disempurnakan lebih cepat, dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Memang, saat ini hanya 1/4 jam yang tersisa. Penatua Yaolan, bukankah hampir waktunya untuk mempersiapkan evaluasi? Beberapa penatua memandang ke arah Yaolan. Yaolan adalah kepala penatua di sekolah klan, jadi tentu saja semuanya akan mengikuti instruksinya. Dan jika ada masalah, tentu saja itu juga tanggung jawabnya. Yaolan dengan lembut merapikan jenggot putihnya. Bergumam pada dirinya sendiri, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Baik, tapi jangan ganggu para murid yang masih belum selesai memperbaiki kalau mereka bisa selesai. Semua tetua klan mengangguk setuju.
Ketika mereka berjalan ke area pemurnian, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Semua orang yang hadir tahu waktu untuk mengevaluasi hasil telah tiba. Mengikuti pintu masuk para tetua, beberapa murid yang belum menyelesaikan pemurnian menjadi terganggu dan douki mereka berkobar, segera menyebabkan ledakan kuali atau penyempurnaan yang gagal. Asap hitam mulai melonjak ke atas dalam semua jenis perilaku yang berbeda. Itu benar-benar kasus menempatkan semua upaya seseorang hanya untuk gagal pada akhirnya. Tapi pada saat ini, para tetua sekolah klan pada dasarnya mengabaikan orang-orang ini, langsung berjalan ke panggung untuk mengevaluasi pil. Semua murid yang telah berhasil memurnikan pil menempatkan pil mereka ke dalam botol dan menuliskan nama mereka di atasnya, sebelum tetap di atas panggung untuk menunggu hasil penilaian. Di samping itu juga ada 5 pengawal besi yang matanya terus berkeliling, mencegah orang mencuri atau bertukar pil berbuat kecurangan. Tapi ini sebagian besar tidak perlu. Seperti di klannya, bahkan kebanyakan orang sampah tidak perlu khawatir apakah mereka akan memiliki cukup makanan, minum, dan tempat tinggal. Klan bahkan memiliki beberapa pengaturan untuk menemukan seorang istri. Tentu saja mereka tidak akan berani mengatakan itu akan menjadi wanita yang cantik dan lembut, tetapi itu akan tetap menjadi jaminan perlindungan. Klanyao adalah salah satu dari 8 klan kuno. Tidak peduli seberapa kekurangan murid, mereka masih memiliki darah seorang kaisar yang mengalir melalui nadi mereka. Bahkan jika generasi ini tidak berguna, generasi berikutnya mungkin sangat berbakat. Tapi selingkuh dalam klan adalah pelanggaran yang sangat serius. Itu benar-benar kejahatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan jika itu adalah garis keturunan utama, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jika itu adalah pelaku berulang maka mereka akan dikeluarkan dari klannya. Dari sini orang bisa tahu seberapa parah konsekuensinya. Jika seseorang menggambarkannya dengan satu kalimat, maka para murid klannya akan berani melakukan apapun kecuali curang. Di luar area penyulingan, Luoshu dengan khawatir berkeringat, cepat dan selesaikan. Para tetua sudah memasuki arena. Meskipun tidak ada yang secara langsung mengatakan apa-apa, tetapi bahkan para idiot dapat mengatakan bahwa para murid yang masih belum selesai memurnikan saat ini akan dianggap sebagai kegagalan di mata para tetua. Hanya ada peluang yang sangat tipis. Jika Anda bisa menyelesaikan pil sebelum orang tua selesai menilai banyak pil obat, maka Anda mungkin masih memiliki harapan. Namun Yao Chen masih mengendalikan nyala api dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Seluruh perhatiannya tertuju pada interior tungku pil. Kejadian dunia luar adalah hal-hal yang tidak dia perhatikan sama sekali. Di atas meja penilaian, para penatua sudah memulai evaluasi mereka. Pil pertama yang dievaluasi adalah dari Yao Tong. Tetua yang terhormat, nama pil ini adalah pil angin penekan bulan. Yao Tong maju dengan mantap memberi hormat kepada para sesepuh dan membungkuk, memberikan etiket yang tepat. Dia dengan penuh hormat memperkenalkan pil itu sebelum bangun dan berjalan ke samping, tidak lagi mengatakan apa-apa. Semua penatua puas, menganggukkan kepala. Yao Tong juga sedikit mengangguk, sulit menemukan seseorang dengan bakat lebih banyak darinya. Dia adalah murid garis keturunan cabang, dan hanya di dalam klan batin dia bisa mengembangkan dan memiliki masa depan yang baik. Jika seseorang seperti Yao Huo ayahnya Yao Chen, yang temperamennya terlalu memanjakan dan tidak membuat garis keturunan utama senang, mereka tidak akan peduli dengan bakat atau kemampuan Anda. Yao Lan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan kejadian itu. Orang itu sudah mati, jadi terlalu banyak berpikir tentang hal itu, tidak ada gunanya. Dia menaruh fokus pada pil angin penekan bulan Yao Tong. Yao Lan membuka botol itu, dan aroma harum keluar dan menyerang hidungnya, menggetarkan semangatnya. Oh, lumayan. Mengeluarkan pil dan menggunakan douki untuk membungkusnya dan memindahkannya ke telapak tangannya, seutas benang persepsi spiritual memasuki pil dan dengan hati-hati mengevaluasi isi batinnya, efisiensi, dan kualitasnya. Setelah hanya menggunakan waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, persepsi Yao Lan kembali kepadanya. Menempatkan pil kembali ke dalam botol, dia berbalik menghadap Yao Tong. Dengan acuh tak acuh berkata, pil-pil, ini bukan dari koleksi klan. Ini formula pil baru. Iya nih, setengah tahun yang lalu murid ini mendapatkannya di luar klan untuk mendapatkan pengalaman. Namun pada saat itu hampir hancur. Hanya baru-baru ini, saya mengembalikannya ke kondisi lengkap. Sangat bagus. Untuk berani mencoba formula pil baru di kompetisi hebat. Lumayan, Yao Tong. Tingkat ketiga pil angin penekan bulan.
dapat digunakan untuk mengurangi efek serangan yang disebabkan oleh douki, afinitas angin, dan yang lebih penting adalah bahwa itu bahkan dapat dikonsumsi oleh douze, karena tingkat toksisitasnya pada dasarnya dapat diabaikan. Bahkan kualitasnya juga bermutu tinggi. Luar biasa. Yaolan tersenyum tipis. Bagi seorang hakim yang keras seperti dia untuk berulang kali memuji pil itu adalah pujian yang sangat tinggi. Yao Tong masih hanya berdiri di samping, tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan apapun. Dengan berat, dia perlahan menjawab, terima kasih atas penatua yang memuji itu. Yalan sekali lagi mengangguk, beralih ke pil kedua. Liang Xin melangkah maju. Pil dalam botol ini telah disempurnakan olehnya. Pada saat ini dia membungkuk dengan sopan dan berkata, penatua yang terhormat, nama pil ini adalah pil kulit batu. Oh, pil keterampilan batu tingkat ketiga. Menarik. Yaolan mengangguk ringan, sekali lagi melakukan penilaian, setelah itu dia memberikan evaluasinya. Pil kulit batu tingkat ketiga. Formula pil berasal dari Kasklan. Setelah meminumnya, selama 15 menit kulit seluruh tubuh akan mendapatkan sifat batu, memberikan kekuatan yang mengejutkan. Memasangkannya dengan jenis tanah douki, akan meningkatkan efisiensinya bahkan lebih dan kualitas pil bermutu tinggi. Zhuo Hongle, yang ramping melompat ke depan, sambil tertawa berkata, tetua, sekarang giliran saya sekarang, kan? Pil saya adalah pil penusuk armor. Kali ini hasil saya jelas lebih kuat dari Liang Xin. Berdirilah di samping. Jika Anda terus tertawa dan bercanda, kami akan mengurangi nilai. Zhuo Hongle menjulurkan lidah ke arah Liang Xin. Namun demikian dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara satu sisi terus-menerus mengevaluasi pilobat, Yao Chen memasuki fase penting dari teknik Inner Energy Explosion. Tangannya tanpa henti membuat segel untuk menambah superposisi douki di depannya. Pada saat ini, douki akhirnya bergabung dengan tubuh Yao Chen. Secara misterius membawa Yao Chen ke kelas doushi. Namun keadaan semacam ini hanya doushi sementara. Ledakan keras terdengar saat nyala api, yang tak henti-hentinya masuk ke dalam kuali obat. Saat ini, tidak peduli bagaimana Yao Chen meledak, para tetua tidak memperhatikannya. Hanya ada sedikit waktu tersisa sekarang. Di mata mereka bahkan jika Yao Chen melalui teknik dou berhasil keluar dan mendapatkan kekuatan doushi, sudah terlambat. Itu benar-benar mustahil baginya untuk menyelesaikan pilobat di sisa waktu yang diberikan. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa tungku Yao Chen benar-benar meledak dengan suhu yang sangat intens. Kekuatannya La Api sudah jauh melampaui ranah doushi. Suhu menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh doushi. Selain teknik dou, Yao Chen juga memiliki persepsi spiritual. Saat ini memainkan peran yang sangat besar dalam penyempurnaannya. Pada kenyataannya, meskipun doukinya lemah, persepsi spiritual Yao Chen sudah pada tingkat dadoushi, sangat panas, sehingga benar-benar telah lama melampaui tingkat dadoushi. Pada saat ini, berbagai bahan obat dalam tungku pil semuanya bergabung dengan cepat. Adapun kotoran, di bawah pemeriksaan kekuatan spiritual yang tajam, mereka semua cepat dibedakan dan di bawah kendali sensitif doukinya, mereka semua diusir dari proses pendinginan pilobat. Pengotor jatuh ke dasar tungku, tetapi pengotor ini masih memiliki sedikit kekuatan obat yang tersisa di dalamnya. Dan saat ini Yao Chen tidak membiarkan mereka sia-sia. Mendesak letupan yang melapisi douki, dia sekali lagi meremas kotoran ini, sekali lagi menggunakan api tungku untuk memurnikan mereka. Suara berderak keluar, ketika helai kekuatan obat diekstraksi dan disuntikkan kembali ke pilobat yang mengerucut. Waktu perlahan mengalir. Selain Yao Chen, seluruh area pemurnian tidak memiliki murid lain. Mereka semua sudah menyerah. Meskipun jika mereka terus melanjutkan mereka mungkin mampu menyelesaikan pilobat mereka. Tetapi kompetisi besar pasti sudah selesai. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan membuat orang mengejek mereka. Di bawah situasi seperti ini, apakah masih ada orang lain yang ingin melanjutkan? Jadi secara alami Yao Chen yang masih gigih akan menjadi lebih menarik. Oh, dia masih melanjutkan. Yaolan masih melakukan evaluasi ketika dia melihatnya dari sudut matanya. Jantungnya sedikit bergetar, dan dia melirik lebih penuh perhatian. Apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya ingin tertawa pahit. Dia mengenali pil yang Yao Chen coba murnikan sebagai pilap inilah kandi. Tingkat kedua, dia menggelengkan kepalanya, dengan cepat memutar kepalanya kembali. Sesuatu seperti pilap inilah kandi, tidak mampu naik ke tahap ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dilihat sudah tahu hasilnya.
Saat ini, masih ada 5 orang yang masih perlu dievaluasi. Meskipun tidak satupun dari mereka yang setara dengan Yao Tong, Liang Xin, atau Zhuo Hongle, mereka masih lumayan menghasilkan pil tingkat kedua tingkat tinggi. Dibandingkan dengan pil api nila kandi, meskipun mereka adalah kategori yang sama dengan pil tingkat kedua, tetapi hanya dalam hal efisiensi dan popularitas pil mereka jauh di atas. Satu demi satu pil melewati evaluasi, dan beberapa penatua bahkan terkadang menganggukkan kepala dengan puas. Murid sekolah klan saat ini benar-benar memiliki beberapa bakat. Meskipun mereka tidak semua jenius super berbakat, mereka masih bisa berdiri di atas panggung ini. Jika dimasukkan ke dalam klan dalam, mereka akan sedikit lebih rendah. Tetapi jika mereka pergi keluar klan, maka mereka akan menjadi target yang harus dilihat semua orang. Ini juga adalah salah satu kekuatan tersembunyi klannya. Waktunya hampir habis dan Yaolan bahkan telah mengambil botol pil terakhir. Menggunakan doukinya untuk membungkus pil, ia dengan hati-hati memeriksanya dan hanya dalam waktu singkat. Ia membuka mulutnya dan berkomentar, pil amplifikasi tingkat kedua yang lebih rendah, berkualitas biasa. Setelah digunakan, douki seseorang akan memiliki beberapa pertumbuhan kecil. Dalam hal kualitas pil, itu akan mulai dari kelas biasa, kemudian kelas menengah, kemudian kelas tinggi, dan akhirnya kelas atas. Kelas terakhir, kelas atas, benar-benar tidak memiliki cacat. Namun kelas atas adalah sesuatu langka, jarang ada. Setiap kali pil obat kelas atas lahir, sang alkemis biasanya menyimpannya untuk koleksi pribadinya. Pil terakhir itu juga merupakan pil terakhir yang diajukan. Bahkan untuk dapat menyelesaikan penyempurnaan pil ketika waktunya mepet sudah lumayan untuk murid itu. Jadi tentu saja kualitasnya hanya pada tingkat biasa. Sekarang, Yaolan meletakkan pil terakhir itu, menyatakan, kompetisi hebat kali ini. Tepat ketika dia akan menyatakan bahwa kompetisi hebat selesai, tiba-tiba suara ledakan keras meledak, asap putih yang sangat pekat terbang keluar dari area pemurnian. Kata-kata Yaolan terputus. Dia melihat posisi Yao Chen, dan yang bisa dia lihat hanyalah asap putih yang menghalangi penglihatannya. Dari dalam dia samar-samar bisa merasakan gelombang dari douki. Dari perasaan ini, itu mungkin karena menyelesaikan pil. Energi pil bergegas ke langit. Ini tidak mungkin kan? Ini, dia berhasil menyelesaikan pil. Waktu, apakah sudah habis? Tanpa diduga, ketika salah satu penatua menoleh untuk melihat ke arah jam pasir, dia melihat bahwa potongan pasir terakhir saat ini jatuh dan hanya ada beberapa nafas yang tersisa. Namun, tepat pada saat ini suara gemuruh keluar. Energi pil yang bergegas menuju langit kembali dan jatuh kembali ke tungku, berputar di sekitar pil obat kuning keemasan yang bergegas keluar, mendarat di botol pil di tangan Yao Chen. Energi pil kembali ke kuali, tampaknya tingkat atas. Suara Yaolan sepertinya agak aneh sekarang. Dia tidak menyangka bahwa Yao Chen akan dapat menyelesaikan pilnya, apalagi siap memurnikan apa yang tampaknya menjadi pil kelas atas. Meskipun mungkin tidak pasti kelas atas, tetapi prestasi semacam ini, berbeda dengan peristiwa dari 2 tahun lalu, menyebabkan Yaolan merasa terkejut. Para tetua lainnya juga berhenti berbicara. Melihat bahwa Yao Chen telah mengumpulkan pil obat, mereka berjalan mendekat. Yao Chen sudah benar-benar kehabisan tenaga. Jika bukan karena semangatnya yang sangat kuat, dia mungkin sudah runtuh. Para tetua yang terhormat, nama pil ini adalah pil api ungu. Yaolan secara pribadi menerima botol pil itu, mengatakan, bantu dia untuk duduk beristirahat di tempatnya. Luos Hu dengan cepat bergegas dari samping. Tidak lupa untuk juga memelototi Shibo. Memegang Yao Chen, Luo yang gendut terus mengedip padanya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun di depan para tetua sekolah. Tetapi matanya penuh dengan harapan betapa hebatnya Yao Chen. Hampir ke titik di mana ia tidak bisa menahannya. Yao Chen juga tersenyum, tetapi meskipun demikian dia masih agak cemas saat melihat Yaolan. Yaolan membuka botol pil. Sebuah udara putih samar meluap dari botol pil dan menyebar dengan angin yang tersebar di sekeliling, segera mengisi seluruh tempat dengan aroma pil. Pil yang bagus. Beberapa tetua mau tidak mau membuka mulut mereka dan memuji itu. Yaolan menyelesaikan penilaiannya hanya dalam waktu singkat, menempatkan pil ungu kembali ke dalam botol. Matanya tampak agak goyah sekarang. Butuh beberapa saat sebelum dia membuka mulut untuk berkata, luar biasa, pil api ungu. Ini lahir dari pil api nila kandi dan sejauh efektivitasnya. Yao Chen, mengapa Anda tidak menjelaskannya? Hanya kalimat pendek ini yang menyebabkan keributan besar. Dengan sifat keras penatua Yaolan, tidak ada yang berharap dia benar-benar akan mengevaluasinya sangat tinggi. Bahkan Yao Tong hanya menerima evaluasi yang bagus. Dengan pujiannya saat ini, bukankah itu berarti bahwa pil yang disempurnakan Yao Chen akan lebih unggul daripada Yao Tong? Apakah ini mungkin? Semua mata tertuju pada Yao Chen. Pada saat ini, Yao Chen berkata, ya penatua, pil ini mirip dengan api nila kandi.
Itu dapat meningkatkan kekuatan teknik dengan unsur api, tetapi berbeda karena up inilah kandi, hanya dapat meningkatkan kekuatan hingga 10%. Tetapi pil ini dapat meningkatkan kekuatan hingga 50% atau lebih besar. 50% dan bahkan lebih besar. Pandangan semua orang sepertinya tidak bisa mempercayainya. Mampu membuat pemilik teknik unsur api meningkatkan kekuatan mereka hingga 50% atau lebih besar. Bukankah efek seperti ini hanya dapat dicapai dengan pil tingkat keempat? Pil obat jenis ini yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang bukanlah kategori yang sama dengan pil penguat tubuh atau penyembuhan. Kategori pil ini digunakan selama pertempuran, jika kekuatan satu pihak tiba-tiba meningkat secara eksplosif sebesar 10 atau 20%, itu pasti akan memutuskan pertempuran hidup atau mati. Lalu bagaimana dengan kenaikan 50%? Apakah ada efek samping setelah itu? Pada saat ini, beberapa orang membuka mulut untuk mempertanyakannya, karena itu benar-benar terlalu sulit untuk diterima kebenarannya. Seseorang yang namanya tidak mereka kenal sebenarnya telah memurnikan pil yang mereka bahkan tidak berani pikirkan yang ternyata dapat meningkatkan kekuatan douki seseorang sebesar 50%. Yaolan melambaikan tangannya, berkata, pil ini belum pernah muncul sebelumnya. Saat ini dapat diklasifikasikan sebagai pil tingkat ketiga. Seperti untuk hal-hal lain, masih perlu penilaian lebih lanjut sebelum kita dapat memberikan evaluasi akhir. Suara penatu Yaolan tampak agak diturunkan ketika dia menyatakan ini. Kerumunan bersuara berisik. Penatu Yaolan sebenarnya tidak bisa segera memberikan pil evaluasi. Hebat sekali pil baru ini. Penampilan brilian Yao Chen membuat kagum penonton. Baik, mari kita berhenti di titik ini. Kompetisi hebat kali ini secara resmi berakhir dan untuk peringkat mereka akan diumumkan pada malam hari di papan pengumuman sekolah klan. Setelah Yaolan menyelesaikan pengumumannya, dia sekali lagi melirik Yao Chen saat dia membawa semua penatua untuk pergi. Setelah para tetua pergi, semua murid sekolah klan semua memandang ke arah Yao Chen dengan cemburu dan iri hati. Bahkan penatua Yaolan tidak bisa menilai dengan cepat. Tidak peduli apa hasil akhirnya, reputasi Yao Chen di sekolah klan pasti akan melambung. Malam tiba. Matahari terbenam memancarkan cahaya merah darah. Di luar pintu masuk sekolah klan, ratusan anggota klannya sudah berkumpul. Selain hanya murid-murid sekolah klan, ada juga orang lain dari cabang dan garis keturunan utama. Kompetisi besar sekolah klan tidak hanya untuk memilih anggota untuk kompetisi kedokteran, tetapi juga kesempatan bagi orang untuk menemukan beberapa bakat. Beberapa murid mungkin tidak cukup baik untuk mencapai kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi selama mereka memiliki penampilan yang luar biasa mereka dapat memperoleh segala macam peluang yang berbeda. Klannya memiliki semua jenis posisi perdagangan dan manajemen di luar klan yang membutuhkan banyak orang berbakat. Memasuki satu ini juga sangat bagus. Dan meskipun kecepatan latihanmu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan yang akan kamu dapatkan di dalam klan, tetapi murid klannya memiliki status yang sangat tinggi di luar klan, yang dapat dianggap sebagai jenis kemuliaan lain. Saat ini, semua orang sedang menunggu peringkat sekolah klan. 8 teratas dalam peringkat tidak hanya memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi selain itu daftar ini lebih untuk menemukan pasangan yang cocok di antara cabang dan garis keturunan utama. 30 nama teratas adalah semua target yang secara proaktif akan menarik orang. Pada saat ini, Yao Chen dan Luos Hu juga telah tiba di depan sekolah klan. Melihat kerumunan besar yang sibuk dengan aktivitas, sama sekali tidak ada jalan ke depan. Bahkan setetes air pun tidak bisa masuk. Di antara kerumunan ada pengintai dari cabang dan garis keturunan utama yang datang lebih awal untuk menarik beberapa yang berbakat. Banyak sekali menuju bila orangnya. Luos Hu baru saja berbicara sebelum kerumunan berpisah, memberi mereka jalan ke depan. Luos Hu menyipitkan matanya dan kakinya terasa emas. Beralih untuk melihat Yao Chen, dia tampak seperti ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Daftar itu hanya formalitas. Pada kenyataannya, sebagian besar orang dengan kekuatan dan status yang besar, semuanya mampu menemukan nama-nama sebelum daftar tersebut diposting. Melihat keadaan saat ini, tampaknya 8 nama teratas sudah dipilih, dan Yao Chen pasti ada di antara mereka. Meskipun dia tidak akan berani mengklaim dia pasti yang pertama, tetapi berada di posisi 3 adalah kemungkinan yang sangat berbeda. Jika dia tidak berada di 3 besar, lalu bagaimana mungkin kerumunan ini dengan mudah berpisah untuk membuat jalan bagi mereka?
Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sudah lama memperkirakan bahwa dengan pil api ungu yang telah menunjukkan tanda-tanda menjadi pil berkualitas tinggi ada peluang 80% untuk memasuki 8 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Namun hatinya masih berdegup kencang dan sulit baginya untuk tetap tenang sekarang karena saat itu ada di hadapannya. Tika sampai pada soal dapat peringkat berapa, dia tidak menganggapnya penting. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bisa lolos kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Sejujurnya, doukinya masih di tingkat douze bintang 9, dan meskipun ia memiliki teknik dou yang bisa meledak menjadi douki dousi. Douki, jenis ini memiliki kelemahan yang sangat besar dalam pertempuran selama dengan musuh. Bisa dikatakan bahwa menggunakannya pada dasarnya meminta kekalahan dan kematian. Tentu saja ketika datang ke penyulingan obat peningkatan kekuatan semacam ini bisa sangat berguna. Namun, di Klanyao, ada keuntungan yang tak terhitung, dan tidak diketahui berapa banyak teknikal kimia fantastis yang jauh melebihi jenis ledakan sederhana teknik dou ini. Untungnya, untuk itu, bukannya, Yao Chen tidak memiliki rencana tindak lanjut. Setelah kompetisi hebat kali ini, masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum kompetisi kedokteran dimulai. Meskipun sedikit menekan, tapi selama dia bisa bertahan, maka itu sudah cukup untuk potensi tersembunyi yang ada di dalam dirinya untuk ditarik keluar. Akhirnya pintu utama sekolah klan dibuka. Semua tetua sekolah klan maju ke depan, dengan tetua sekolah klan Yaolan di bagian paling depan. Di satu tangan, penatua Yaolan memegang segel, sementara tangan lainnya memegang gulungan. Kali ini kompetisi hebat sekolah klan mengadakan upacara pengumuman besar. Tidak setiap persaingan hebat memiliki perlakuan seperti itu. Itu hanya akan terjadi setiap 5 tahun sekali untuk kompetisi kedokteran. Kali ini 8 nama teratas, semuanya akan ditulis dalam sejarah sekolah klan. Dan meskipun ini tidak sebesar kemuliaan monumen klan, itu masih meninggalkan namamu di sekolah klan yang merupakan kehormatan besar. Penatua Yaolan dengan lembut menyapu mata kerumunan orang ini. Tidak hanya murid sekolah klan hadir, tetapi juga keluarga mereka, serta kelompok orang-orang dari keluarga cabang, keluarga besar, dan keluarga garis keturunan utama. Murid-murid ini akhirnya akan menjadi kekuatan inti Klanyao. Semua kesibukan dan kegembiraan ini justru karena bukti kekuatan Klanyao pada murid-murid generasi muda yang masih tumbuh dewasa. Kompetisi hebat kali ini memiliki banyak bakat. 51 murid berhasil menyelesaikan pil mereka. Dibandingkan dengan kompetisi hebat terakhir kali, cuma 17 murid yang berhasil. Kemajuan semacam ini memberi kebanggaan pada nama Klanyao. Meskipun pidato seperti ini sangat standar, di bawah situasi seperti ini, ia berhasil meningkatkan tingkat antisipasi dan kebanggaan para peserta. Tiba-tiba bintang pertama yang menandakan dimulainya malam berkilau. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan peringkat. Mengikuti, gulungan di tangan Yaolan membuat suara ledakan sebelum membuka gulungan dan menangguhkan dirinya di udara. Peringkat nomor 30, Yao He. Peringkat nomor 29, Yao Kou. Nama-nama itu terungkap mulai dari tempat terakhir. Bahkan 2 tempat terakhir ini masih dipenuhi oleh sorakan-sorakan. Kompetisi hebat kali ini memiliki lebih dari 300 orang yang hadir, dan untuk bisa masuk ke dalam 30 besar adalah prestasi yang cukup. Namun, saat ini orang masih dapat mempertahankan kontrol diri mereka. Hanya dengan masuk ke 8 besar mereka dapat menghadiri kompetisi kedokteran yang merupakan poin sebenarnya untuk masuk dalam daftar. Peringkat nomor 9, Yao Yun. Apa? Dari dalam kerumunan terdengar teriakan keributan. Di depan pintu masuk, wajah seorang murid kurus berubah pucat dan penuh rasa tidak percaya. Yao Chen juga menoleh untuk meliriknya. Yao Yun adalah salah satu anggota terkenal di sekolah klan. Biasanya dia akan dianggap tinggi di dalam sekolah klan. Meskipun dia tidak bisa perlu bersaing, hingga peringkat 3 sekolah klan, Yao Tong, Liang Xin, dan Zhuo Hongle. Dan bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan douki dan hanya membandingkan keterampilan alkimia, dalam sekolah klan tidak ada orang lain yang ingin membandingkan dirinya dengan dia. Namun, pada saat ini dia akhirnya peringkat di posisi ke-9 dan bahkan tidak berhasil masuk ke 8 besar. Hehe, apa yang sudah kubilang, yang jahat memiliki balasannya sendiri. Orang-orang dengan moral rendah akan pada saat-saat penting mengalami nasib buruk. Zhuo Hongle, yang selalu berada di peringkat kedua atau ketiga dalam klan tidak memberinya bahkan sedikit pun wajah saat dia tertawa dan diejek.
Kata-katanya menyebar semuanya dan tawa rendahnya menembus suasana sekitarnya. Pada kenyataannya, Yao Yun orangnya terlalu arogan dan menganggap semua orang di bawahnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia sakiti. Alasan mengapa Yao Yun menganggap semua orang berada di bawahnya adalah karena dia adalah antek dari keturunan utama Yao Feng. Setiap kali Yao Feng memiliki masalah, biasanya Yao Yun yang berperan sebagai tokoh utama dalam menghadapinya. Peringkat nomor 8, Yao Dong. Suara mengesankan penatua Yaolan masih terus mengumumkan peringkat. Ketika nama peringkat ke-8 diumumkan, suara gemuruh segera menyusul. Kerumunan menjadi lebih bersemangat karena banyak dari mereka mulai berkerumun di sekitar Yodong, memberinya selamat, berusaha menariknya ke keluarga mereka, dan juga berusaha meyakinkan dia untuk menikahi putri mereka, mengeluarkan daftar mas kawin yang panjang. 8 besar memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, membuat mereka terkenal di antara ribuan peserta. Pada saat yang sama itu akan menunjukkan bakat dan kemampuan Anda, dan semakin banyak keluarga dan cabang akan mendukung Anda dan memikirkan cara untuk menarik Anda ke rumah tangga mereka. Meskipun semua orang adalah klan yang sama, tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, klannya selalu besar, dan orang-orang biasa kesulitan mendapatkan minat klan. Banyak cabang tidak terhitung, dan masing-masing cabang memiliki perkebunan dan bisnis mereka sendiri. Bahkan garis keturunan utama juga memiliki lebih dari 10 keluarga, masing-masing dengan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri. Peringkat nomor 7. Peringkat nomor 6. Setiap nama dipanggil dari mulut penatua Yaolan, dan energi di dalam kerumunan menjadi lebih dan lebih antusias, sehingga orang-orang yang namanya dipanggil semua memiliki wajah mereka berubah warna merah yang luar biasa. Untuk bisa mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran berarti Anda sangat berbakat dengan potensi besar. Meskipun klannya sangat besar dan kuat, tetapi jumlah orang yang perlu diberi makan juga besar. Bahkan jika klan memiliki lebih banyak sumber daya, mereka masih tidak dapat mendistribusikannya secara merata. Jika Anda ingin mendapatkan bagian sumber daya yang lebih besar maka bakat dan kualifikasi Anda harus memenuhi target lazim. Jika Anda tidak memenuhi target tersebut, maka Anda hanya bisa mengandalkan pertukaran poin prestasi. Bahkan tidak berbicara tentang douje. Bahkan jika Anda seorang dousi, berapa banyak poin jasa yang menurut Anda dapat Anda peroleh? Akibatnya, untuk mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran sama dengan membuka jalan lebar yang penuh dengan prospek masa depan yang cemerlang. Di antara murid-murid sekolah klan, kebanyakan dari mereka semua berjuang untuk mendapatkan ini. Peringkat nomor 4. Suara penatua Yaolan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tatapannya berhenti untuk melihat Liang Xin. Suara penatua Yaolan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tatapannya berhenti untuk melihat Liang Xin. Wajah Liang Xin berubah dan tenggorokannya bergetar. Liang Xin. Nama ini akhirnya diumumkan oleh Yaolan. Semua orang tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Sebaliknya mereka menjadi kaget dan kaget. Di antara ratusan murid, sejak Liang Xin memasuki sekolah klan dia tidak pernah keluar dari peringkat 3 teratas selama kompetisi hebat. Namun kompetisi hebat yang paling penting kali ini adalah dia secara tak terduga menduduki peringkat keempat. Tatapan Liang Xin jatuh ke arah Yao Chen. Sepertinya rumor itu benar. Yao Chen benar-benar masuk 3 besar. Aku sebenarnya berpikir itu salah. Itu tidak mungkin. Saya tahu siapa Yao Chen. Doukinya seharusnya tidak memasuki kelas doushi. Bagaimana mungkin dia? Mustahil. Benar-benar mustahil. Menurutmu, apa teknik ledakan dou itu? Jika Anda menggunakan teknik dou semacam itu untuk memurnikan obat, 8 atau 9 dari 10 pil akan menjadi sangat beracun dan berakhir menjadi pil sampah. Pada saat itu, penatua Yaolan tidak mengumumkan kualitas pil obatnya. Jelas itu, karena alasan ini. Alasan mereka masih belum mengumumkan namanya pasti, karena dia disuap. Sekarang kamu menyebutkannya. Dalam catatan pemurnian sekolah klan, Yao Chen akhirnya menyebabkan beberapa ledakan kualikan. Ada beberapa orang yang mengaguminya, tetapi ada juga orang yang hanya cemburu. Meskipun rumor telah beredar, masih ada orang yang tidak menerimanya. Ucapan sinis ini tidak dingin, tetapi juga tidak acuh tak acuh. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang-orang yang mengatakan potensi Yao Chen benar-benar habis lenyap. Peringkat nomor 3. Mendengar suara penatua Yaolan, kerumunan itu segera menjadi sunyi senyap. Zhuo Hongle, kerumunan segera meledak menjadi kebisingan. Nama ketiga sebenarnya adalah Zhuo Hongle. Lalu siapa nama kedua itu? Yao Chen. Bagaimanapun, tempat pertama tidak pernah diguncang, bahkan oleh petir geledek. Sudah pasti Yao Tong juara pertamanya. Namun, mengatakan Yao Chen adalah juara kedua, jumlah orang yang tidak percaya itu tumbuh lebih besar. Mengatakan bahwa Yao Chen adalah yang kedua. Hehe, itu benar-benar tidak masuk akal.
Aku bahkan tidak tahan bercanda seperti itu. Tunggu saja kebenarannya keluar. Tidak, cara saya melihatnya. Kurasa Yao Chen menyembunyikan kekuatannya hingga sekarang, menunggu untuk mengungkapkannya pada saat yang kritis. Haha, mengatakan kata-kata seperti itu berarti kamu tidak benar-benar tahu keadaannya. Keluarganya hanya memiliki dia dan ibunya. Jadi bagaimana mungkin dia menyembunyikan kekuatannya? Klan yang telah mendukung Yao Chen segera terdiam. Semua orang tahu bahwa sementara manfaat yang diterima dari klan itu besar, tetapi perjuangan dalam klan juga sangat menyedihkan. Bahkan ketika meminta pil pembangun fondasi, hanya satu yang diberikan setiap 3 bulan kepadanya. Bahkan menurut standar klannya, hanya mengambil satu pil setiap bulan hampir tidak akan cukup untuk mengikuti pelatihan. Tanpa pilar laki-laki dalam keluarga dan tanpa menunjukkan kekuatan Anda kepada klan, Anda tidak akan dapat memperoleh sumber daya atau peluang khusus. Karena itu menyembunyikan kekuatan, sama saja menahan potensi masa depan Anda. Apa yang lebih bodoh dari itu? Hei, semuanya diam. Mereka akan mengumumkan tempat kedua. Penatu Ayolan telah berhenti sebentar. Melambaikan jubahnya, kerumunan yang berisik kembali tenang. Mendesah ringan, dia menunggu kerumunan menjadi benar-benar diam sebelum perlahan membuka mulutnya. Peringkat nomor 2. Lagi-lagi dia berhenti sejenak dan tatapannya tertuju pada Yao Chen. Seluruh kerumunan memperhatikan tatapannya. Lan sedang menatap Yao Chen, dan segera berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Benarkah anak kecil yang biasa-biasa saja ini telah menyebabkan keributan ini? Yao Tong, penatu Ayolan dengan keras mengumumkan peringkat kedua. Semuanya sunyi. Ke samping, Yao Tong yang sebelumnya mempertahankan ekspresi tenang berakhir dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya ketika dia mendengar namanya dipanggil sebagai tempat kedua. Peringkat kedua, sejak Yao Tong memasuki sekolah klan, dia selalu menjadi seekor bangau di antara sekawanan ayam. Posisi pertama selalu diambil olehnya. Patah tentang 3 peringkat. Sekolah klan benar-benar dibuat oleh orang lain atas inisiatif mereka sendiri dan Yao Tong tidak pernah repot-repot untuk memperbaikinya. Liang Xin dan Zhuo Hongle sama sekali bukan lawannya. Sebelumnya ketika mereka telah melakukan beberapa tantangan pribadi, hasilnya untuk Yao Tong selalu 2 kata, tidak terkalahkan. Perbedaan antara dia dan mereka jelas bukan hanya 1 tingkat. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, tempat pertama kompetisi hebat sekolah klan yang paling penting tidak akan jatuh kepadanya. Siapa yang pertama? Yao Tong curiga selama beberapa saat sebelum pulih ke dirinya yang tenang dan normal. Menatap Yao Chen, dia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar dia? Apakah itu benar-benar mungkin? Satu-satunya kemungkinan adalah pil api ungu yang kualitasnya dinilai sebagai kelas atas. Selain ini, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan tingkat ketiga pil angin penekan bulan. Dan bahkan jika itu adalah pil kelas atas, lalu apa? Yao Chen tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Bukan hanya dia telah menjadi tempat pertama yang konstan dari sekolah klan sejak dia masuk, pil angin penekan bulan yang telah disempurnakan telah datang dari formula kuno yang hancur. Itu bukan masalah kecil. Menggunakan formula kuno yang diperbaiki adalah sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari sekedar pil kelas atas. Klan lain di kerumunan juga jelas tahu argumen ini. Pil angin penekan bulan jelas merupakan pil paling menakjubkan di kompetisi hebat kali ini. Tidak ada pil lain yang bisa membandingkannya. Bahkan pil api ungu milik Yao Chen. Meskipun itu baik untuk berpikir bahwa pil itu kelas atas, tetapi itu belum tentu pasti. Hanya karena telah menunjukkan tanda-tanda menjadi kelas atas, tidak selalu berarti begitu. Kualitasnya masih belum diketahui dan bagaimana toksisitas pil itu. Seorang murid yang selalu berada di peringkat di bawah 40-an yang tampaknya tidak membaik tidak pernah memiliki daya meyakinkan untuk meyakinkan orang banyak. Namun, jika bukan dia, lalu siapa lagi yang bisa pergi ke tempat pertama? Semua pil yang dievaluasi sudah diberi peringkat, kecuali milik Yao Chen. Selain pilnya yang tak terduga, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan pil angin penekan bulan. Hati Yao Chen juga kaget terkejut. Dia sendiri yang paling tahu efek pil api ungu. Bahkan jika itu adalah pil kelas atas, itu masih akan memiliki jarak yang cukup dibandingkan dengan pil angin penekan bulan. Selain itu, pil api ungu juga memiliki beberapa kelemahan. Yao Chen memiliki kepercayaan diri memasuki 8 besar. Tetapi melihat situasi saat ini, bahkan hingga peringkat kedua namanya masih belum dipanggil. Apakah dia gagal? Atau dia sebenarnya peringkat pertama? Ini, apakah itu benar-benar mungkin? Sama seperti Yao Chen khawatir tentang apakah dia gagal atau berhasil, dia mendengar suara penatu Ayolan sekali lagi berdering.
Segel di tangan melambaikan sekali lagi, muncul sepenuhnya serius. Ketika dia perlahan-lahan mengumumkan, peringkat nomor 1 adalah, semua orang diam. Banyak anggota klan yang hadir semuanya menahan napas. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa tempat pertama kompetisi hebat sekolah klan bukanlah Yao Tong. Apakah itu Yao Chen yang baru muncul? Tampaknya berbakat. Orang-orang yang dikirim dari keluarga cabang dan rumah tangga semuanya melihat Yao Chen. Jika itu dia, tatapan tajam mereka sebagai tembakan ke arah sesama pesaing mereka. Latar belakang Yao Chen sangat buruk, hanya cocok bagi mereka untuk mencoba menarik perhatian pasangan. Yao Chen, suara penatu Wayolan seperti banjir yang mengamuk saat itu dengan keras naik. Saat dia berbicara, kerumunan yang sebelumnya diam tiba-tiba tampak seperti kuali suara mendidih. Itu benar-benar dia, ini terlalu konyol. Ekspresi Yao Tong sangat jelek sekarang. Haha, setelah kompetisi hebat kali ini, Yao Tong pasti akan membuat beberapa gerakan. Yang paling mungkin marah adalah Yao Yun. Yao Yun telah peringkat nomor 9 selama kompetisi hebat kali ini. Di masa lalu, dengan kemampuan Yao Yun, ia terus berada di posisi 8 besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa awalnya dia telah dijamin punya satu tempat untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Tetapi, karena Yao Chen tiba-tiba muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan, ia telah dilempar keluar dari 8 besar dan tidak memiliki cara untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Permusuhan semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai kebencian hidup dan mati, tetapi juga kebencian yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Lagi pula, makna kompetisi kedokteran itu terlalu dalam, terlalu serius, dan terlalu berat bagi murid-murid sekolah klan. Namun, pelatihan itu sendiri melibatkan perjuangan terus-menerus. Perjuangan melawan surga, melawan diri sendiri dan melawan orang lain. Jika Anda membantah ini, maka Anda akan berakhir di jalan buntu, menghabiskan tahun-tahun terakhir Anda sebagai siapapun tanpa nama. Ada punya Chen, semua komentar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar diblokir olehnya. Dia hanya merasa pikirannya kosong dari semua kecuali satu pikiran, dia peringkat 1. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang peringkatnya selama dia berada di 8 besar. Asal bisa menghadiri kompetisi kedokteran, tetapi sebenarnya mendapatkan tempat pertama masih menyebabkan jantungnya berdebar lebih cepat dan sensasi yang luar biasa mulai mengisi dadanya. Namun, di saat-saat seperti ini, akan selalu ada seseorang yang datang entah dari mana untuk merusaknya. Luos Hu bahkan lebih bersemangat daripada Yao Chen, dan dia meraih bahu Yao Chen dan terus-menerus mengguncangnya ke belakang saat mulutnya terus-menerus mengulangi, "Kakak Chen, kau peringkat 1, kau peringkat 1, peringkat 1, peringkat nomor 1 loh, Kakak Su." Yao Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kakak Chen, apa masalahnya? Bisakah kamu melepaskan? Saat ini, saya masih sangat linglung." Meskipun dia sudah beristirahat selama beberapa jam, tapi dia pada dasarnya pergi keluar untuk menggunakan teknik energi ledakannya. Segel tangan eksplosif teknik Dou menyebabkan Yao Chen berada dalam kondisi kacau. Hehe, aku lupa. Luos Hu menggaruk kepalanya, tertawan akal. Dia hanya terlalu senang. Pada saat ini, penatu Wayolan terbatuk ringan. Tetapi dengan menggunakan doukinya untuk memperkuat suaranya seperti guntur, menyebabkan semua orang yang hadir mendengarnya. Yao Chen, Yao Tong, Zhuo Hongle, 8 orang teratas ini telah memperoleh kualifikasi sekolah klan untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Semoga dengan upaya besar dalam pelatihan, Anda dapat naik ke tingkat lain selama kompetisi kedokteran. Itu kata-kata yang membesarkan hati, tapi Yao Chen bahkan tidak mendengarnya sedikit pun. Kepalanya benar-benar berpikir tentang bagaimana ia menjadi yang pertama di kompetisi hebat dan bagaimana ia memiliki kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Masih ada waktu 1 bulan sebelum kompetisi kedokteran. Maju ke Dousi, dalam bulan ini adalah tantangan yang harus diselesaikan Yao Chen. Jika dia bukan Dousi, bahkan jika dia menghadiri kompetisi kedokteran, maka tidak peduli bakat apa yang dia miliki dalam alkimi, dia tidak akan menjadi apa-apa selain jadi penonton saja. Pada saat ini, sebuah suara dengan dingin terdengar. "Tetua, pilapi ungu, cukup bagus. Tetapi jika dibandingkan dengan pilangin penekan bulan, masih ada perbedaan." Yao Chen berada di peringkat atas Yao Tong, tetapi kami tidak tahu untuk alasan apa. Jika Anda tidak mengumumkan alasannya maka saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan semua orang. Chapter 8, Yao Chen melakukan semedi. Orang yang meneriakkan kata-kata itu adalah Yao Yun yang kulitnya sedingin es ketika matanya menatap tajam pada Yao Chen. Untuk mempertanyakan secara terbuka, para tetua klan dapat dianggap sangat tidak sopan, tetapi dia saat ini berada di posisi ke-9, situasi yang sangat menyakitkan yang hanya berjarak 1 nama dari mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran.
Jika ada orang lain yang berada dalam situasi seperti itu, mereka juga akan merasa sangat sulit untuk tetap tenang. Apalagi Yao Yun yang tidak pernah menjadi orang yang murah hati. Saat ini ia menganggap Yao Chen sebagai musuh bebuyutannya. Meskipun itu tidak sopan, ekspresi penatu Wayolan tidak memiliki perubahan, dan dia hanya dengan acuh tak acuh menjawab. Peringkat persaingan hebat kali ini diputuskan oleh penatu Wayowan Huo. Jika ada yang tidak menerima peringkat, mereka bisa melapor keberatannya dengan sesepuh Yaowan Huo. Penatu Yaowan Huo. Segera semua orang menjadi tenang. Yaowan Huo adalah penatua pertama dalam klannya, dan dia dikenal sangat ketat dan tidak memihak. Jika peringkat ditetapkan oleh penatua Yaowan Huo, maka tidak akan ada orang yang berani menantangnya. Yao Yun ternyata masih belum puas, tetapi dia juga tidak berani berbicara lagi. Untuk menantang tetua sekolah klan mungkin hanya masalah kecil, tetapi dengan penatua Yaowan Huo yang terlibat sekarang, dia tidak berani melakukan pelanggaran terhadap sosok seperti itu. Kerumunan secara bertahap tersebar. Yao Chen dengan hormat menolak setiap undangan. Saat ini tidak ada yang lebih penting baginya daripada pulang ke rumah. Tidak ada kata yang diucapkan di jalan pulang. Luo Su yang biasanya cerewet, jarang diam seperti dia sekarang. Jantung Yao Chen melonjak, dan semakin dekat dia, semakin cepat langkah kakinya. Di bawah pohon-pohon di pintu masuk gang, sesosok cantik, sederhana dan anggun, saat ini sedang memalingkan kepalanya saat dia melihat sekeliling. Ibu mata Yao Chen berbinar. Tidak tahu mengapa, hidungnya mulai menetes dan matanya terasa basah. Sebelum mendapatkan tempat pertama di kompetisi besar, Yao Chen merasa bahwa peringkat apapun baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Namun, sekarang melihat ekspresi penuh harapan ibunya, dia merasa bahwa ada banyak kata yang ingin dia katakan padanya. Yao Chen bergegas ke ibunya, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba banyak kata yang ingin dia ucapkan menghilang, dan dia hanya berkata, "Aku pulang. Mari kita pulang." Yao King tersenyum. Matanya tampak berisi kelembutan, sehingga mereka bisa memaafkan semua makhluk hidup. Bibi King. Saudara Chen mendapat tempat pertama. Bibi King. Anda tidak melihat wajah orang-orang pada saat itu. Haha, dua kata. Luar biasa mengagumkan. Bibi King, apa yang kita makan malam ini? Akhirnya Luo Su meletus dengan kata-kata wow. Saudara Chen, itu tempat pertama. Ah, bagaimana Anda bisa begitu tenang? Setidaknya mari kita makan kudapan ekstra. Iya, kan? Melewati jalur yang dikenal, mereka tiba di depan rumah mereka yang saat ini memiliki banyak hiasan. Ayah dan kakak laki-laki Luo Su sedang sibuk menambah mereka ketika mereka melihat mereka tiba. Menghentikan pekerjaan mereka, mereka berjalan mendekat. Yao Chen, mantap, mendapatkan tempat pertama di kompetisi hebat sekolah klan. Seperti pada hari-hari saat itu, haha, dalam hal apapun, Anda belum menurunkan reputasi ayah Anda. Luo Bing dengan tulus menepuk bahu Yao Chen beberapa kali. Matanya tampak berkedip-kedip, yang seharusnya karena mengingat kenangan masa lalu ayah Yao Chen. Namun, matanya sedikit bergeser lagi, mendarat pada Luo Su yang gemuk, menyebabkan senyum samar Luo Bing berubah menjadi tawa pahit. Berpikir kembali ke masa lalu ketika di adanya Huo adalah pasangan yang dihormati di sekolah klan. Dan kemudian melihat Luo Su. Ah, Luo Su, mengapa dia tidak bisa rajin sedikit lebih berusaha? Luo Su menarik diri sedikit saat dia sepertinya mengerti ekspresi ayahnya. Tidak ada yang memahami putra seseorang lebih baik dari ayahnya. Dan dengan cara yang sama tidak ada yang memahami ayah seseorang lebih baik daripada putranya. Jika dia masih tidak mengganti topik pembicaraan saat ini, maka dia akan meminta dimarahi. Dia segera berseru, Bibi King, bukankah bagus kalau kita melakukan pesta perjamuan hari ini untuk merayakan tempat pertama saudara Chen? Iya enggak, Luo Bing menggelengkan kepalanya. Anak ini tidak bisa diselamatkan. Untungnya masih ada Luo Han yang lebih tua yang memiliki potensi bagus. Hentikan saja, menggunakan trik-trik kecil, mengalihkan perhatian. Kalau saja Anda bisa menggunakan sedikit kecerdasan ini pada pelatihan. Meskipun mereka mengatakan itu untuk merayakan, pada kenyataannya itu hanya makan malam keluarga yang sederhana kecuali dengan beberapa lebih banyak hidangan dan anggur. Kedua keluarga duduk di meja, tertawa dan berbicara. Semua menyemangati Yao Chen. Kata-kata ini, sebagian besar pengulangan sepele, tetapi Yao Chen tidak menemukan mereka menjengkelkan, masing-masing kata mereka diingat dalam hatinya. Tentu saja tidak peduli berapa banyak kata-kata yang mereka ucapkan, tidak ada cara mereka akan memunculkan peristiwa dari 2 tahun lalu.
Meskipun mereka minum sampai mabuk-mabuk benar, tetapi pada kenyataannya Yao Chen hanya minum 3 cangkir sebelum dia menjauhkan diri dari anggur. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum kompetisi kedokteran. Itu mungkin untuk menggambarkan itu sebagai waktu yang lama, tetapi pada saat yang sama Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah waktu yang singkat. Waktu yang ia miliki sudah mepet sekali. Jika dia ingin pamer di kompetisi kedokteran, maka Yao Chen tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak melibatkan pelatihan. Setelah minum dan makan sepuas hati, Luo Bing membawa kedua putranya untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Qing dengan cepat membersihkan meja. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yao Chen, dia dengan lembut berkata, "Chener, meskipun tempat pertama itu bagus, tapi ingat ajaran ayahmu. Jika panah ditembak, harus tembus mengena dan mematikan. Anda tidak boleh terlena." Chener mengerti. "Ibu, aku akan pergi berlatih sekarang." "Baik, tunggu sebentar." Yao Qing menganggukkan kepalanya, menahan Yao Chen yang hendak pergi ke ruang pelatihan. Bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata, "1 bulan. Jika Anda hanya menggunakan obat dalam jumlah biasa, mungkin tidak cukup untuk membuat Anda maju ke dousi. Dan jika Anda tidak menjadi dousi, tidak peduli seberapa hebat seorang alkemis Anda, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menonjol dalam kompetisi kedokteran." "Ibu," Yao Chen menyipitkan matanya. Waktunya ketat, tetapi jika dia sangat kejam pada dirinya sendiri maka masih ada kesempatan baginya untuk mempromosikan dari douzi ke dousi dalam waktu 1 bulan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tingkatkan jumlah obat di kamar mandi sebesar 10%. Yao Qing menggigit bibirnya saat dia berbicara tanpa perasaan. Jika dia meningkatkan jumlah obat sebanyak 10%, maka rasa sakit saat mandi akan meningkat sebesar 100%. Yao Chen tertawa, dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan saran ibunya. Dia sudah berencana meningkatkan jumlah obat. Mengaktifkan mekanisme, dia tiba di ruang pelatihan. Bak mandi sudah mendidih dari energi panas bumi. Air kali ini bukan Xiandeo, melainkan air jenis obat lain. Yao Chen mengambil bahan obat dari samping. Dengan hati-hati mengukur jumlahnya, dia melemparkannya ke dalam air. Air segera mulai beriak dan mendidih saat gumpalan asap ungu mulai naik. Itu mengeluarkan bau menyengat karena cepat memenuhi seluruh ruangan. Yang harus dilakukan Yao Chen hanyalah mencium aroma obat agar tubuhnya secara tidak sadar bergetar dalam semacam respons naluriah. Jenis air obat ini berbeda dengan mandi ukiran tulang sumsum. Campuran ukiran tulang sumsum pembersih hanya akan membuat Anda merasa gatal di pikiran Anda. Tetapi jenis air obat saat ini justru akan menimbulkan rasa sakit. Bahkan jika seseorang terbiasa mandi di air dan secara psikologis terbiasa dengannya, tubuh secara aluriah akan membentuk perlawanan yang sangat besar terhadapnya. Yao Chen menarik napas dalam-dalam, melepas pakaiannya. Ia mengeluarkan pil obat hijau muda dan memasukkannya ke mulut. Rasanya sangat pahit ketika rasa menyebar ke seluruh tubuhnya, kepahitan yang dapat menyebabkan orang mati hidup kembali. Tapi Yao Chen sudah terbiasa dengan itu sambil terus mengunyah. Walaupun pil dapat dikonsumsi hanya dengan menelan, tetapi pil jenis ini mengharuskan Anda untuk menggigitnya hingga terbuka dan mengunyahnya menjadi beberapa bagian untuk memaksimalkan efisiensi pil. Untuk memperbaiki jenis obat ini diperlukan bahan obat yang sangat mahal. Bagi keluarga Yao Chen, itu adalah biaya yang sangat besar. Jadi alih-alih sebagian besar bahan obat ini, semuanya dikumpul oleh ibunya. Bahkan jika itu begitu pahit hingga menyebabkan kematian, Yao Chen masih akan menganggapnya sebagai rasa manis. Beberapa menit kemudian pil obat telah benar-benar larut di mulutnya. Dan baru saat itulah Yao Chen melompat ke bak mandi obat. Dia mendengar semacam bunyi ledakan kosong, dan pemandian obat tampaknya menjadi hidup. Gelombang malas bergegas menuju Yao Chen dan menggal tubuhnya. Yao Chen segera menelan pil yang dikunyah itu, menyebabkan pil itu segera berubah menjadi kekuatan obat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu bertindak sebagai magnet karena menarik energi obat di bak ramuan. Rasa sakit seperti ini dari mandi obat bukanlah sesuatu yang bisa bertahan berulang kali. Lebih jauh lagi, bahkan jika Yao Chen mungkin bisa menahannya sebelumnya, dibandingkan dengan kali sebelumnya, ia bahkan menambahkan 10% lebih banyak bahan obat selain menggunakan air mandi yang berbeda. Jadi sekarang Yao Chen tidak bisa lagi menahannya dan menjerit menyedihkan. Nyeri, ini adalah rasa sakit yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ditusuk 10.000 panah melalui jantung. Bagian terburuk dari situasi ini bukanlah rasa sakit itu sulit untuk bertahan, tetapi yang lebih penting, bahkan dengan semua rasa sakit, Yao Chen masih harus tetap tenang dan berpikiran tenang.
Rasa sakit yang menusuk terus membekukan tubuhnya saat energi obat mulai terurai. Ia bergabung dengan doukinya, melakukan perjalanan ke seluruh tubuhnya. 5 organ utama, 4 anggota badan, otak, pusat dan tian. Bahkan sekarang itu masih belum dianggap selesai. Dia masih harus mengedarkan doukinya untuk mencocokkannya dengan kekuatan obat untuk memperkuat tubuhnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu ketika tiba-tiba suara ledakan terdengar. Api spiritual muncul di depan tubuhnya. Yao Chen sudah terbiasa dengan rasa sakit dan tidak lagi berteriak. Saat ini, doukinya mengalir ke dalam api spiritual. Di dalamnya lah api terdapat benang energi obat yang sedang mengalami katalisis nyala. Api spiritual dan disempurnakan menjadi sesuatu yang mirip dengan douki, sejenis. Energi aneh yang serupa tetapi berbeda. Menyalurkan ke tubuh Yao Chen, itu tidak memasuki dantiannya, tetapi malah menembus dalam ke seluruh otot dan tulangnya, dan setelah itu turun ke dalam keheningan seperti hibernasi. Pada saat ini, Yao Chen berusaha mengendalikan energi besar yang masuk ke otot dan tulangnya, namun semua desakannya seperti batu yang dilemparkan ke laut, tanpa efek yang terlihat. Bertentangan dengan apa yang orang harapkan, energi itu berakhir menyebabkan Yao Chen semakin sakit. Penglihatannya mulai menjadi gelap ketika kesadarannya mulai memudar di bawah rasa sakit. Yao Chen segera menyerah mencoba mengendalikan energi, mengumpulkan dirinya sendiri dan menjaga dirinya dari kehilangan kesadaran. Dia fokus untuk terus menyerap energi obat. Jika dia benar-benar kehilangan kesadaran, maka mandi obat kali ini pada dasarnya akan sia-sia. Dengan situasi keluarganya saat ini, tidak dapat dimaafkan untuk menjadi seorang sampah yang gagal. Warna dalam bak mandi obat secara bertahap mulai mencerahkan hingga akhirnya menjadi warna yang sama dengan air jernih. Yao Chen meregangkan tubuh dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Baru sekarang rasa sakit akhirnya memudar. Tapi lautan keringat berminyak mulai merembes keluar dari pori-porinya, menyebabkan Yao Chen merasa sangat haus. Di sampingnya ada 5 kendi air besar. Yao Chen mengambil satu dan akhirnya menenggak semuanya sampai ke tetes terakhir. Ketika air masuk ke tubuhnya, itu sebenarnya menyebabkan lebih banyak keringat keluar, dan dia mengambil kendi lain dan meminumnya semua dalam satu resapan. Namun, bahkan setelah yang satu ini, bahkan lebih banyak keringat keluar lagi. Jadi dia meraih yang ketiga, keempat, dan hanya setelah yang kelima keringat berhenti. Namun, berkeringat sebanyak ini juga sebenarnya sangat melelahkan bagi tubuh. Jadi dia memasuki kondisi kelelahan total. Penglihatan Yao Chen menjadi gelap. Jadi dia cepat-cepat keluar dari baskom, mengenakan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur batur uang pelatihan. Setelah melakukan 3 revolusi dengan teknik api aglomerasi 3 bunga, doukinya diam-diam memasuki setiap bagian meridiannya saat dia samar-samar merasakan perbatasan antara 9 bintang Doushi dan Doushi. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan untuk maju ke kelas Doushi, justru garis kecil inilah yang sangat sulit untuk dilewati. Tidak hanya itu batas asli di sana, tetapi 2 tahun lalu ibunya telah memasang segel pada kekuatannya yang juga sulit ditembus. Pada saat ini, douki Yao Chen berputar di sekujur tubuhnya. Itu membentuk pusaran, tetapi pusaran ini tampak sangat tidak stabil karena sebentar-sebentar muncul dan menghilang. Seolah-olah itu hanya ilusi, bentuknya tidak bisa dipertahankan. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dan Yao Chen tidak bisa lagi bertahan lama. Dia akhirnya merasa kepalanya menjadi sangat lamban dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Meskipun dia tidak sadar, tubuh Yao Chen secara aluriah terus memutar doukinya. Menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga, memutar tubuhnya, sedikit demi sedikit. Selama proses itu, teknik api aglomerasi 3 bunga tampaknya mengalami beberapa perubahan kecil. Meskipun tampaknya tidak meningkatkan kekuatannya, tetapi ketika datang untuk mengendalikan kekuatan dengan hati-hati, api douki tipe aglomerasi 3 bunga akhirnya berpasangan dengan kekuatan jiwanya, meningkatkan kontrolnya. Malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi, udara segar baru memasuki ruang pelatihan batu dari ventilasi udara, membawa rasa embun pagi yang redup. Mata Yao Chen berkibar dan dia perlahan-lahan terbangun. Membuka matanya, satu-satunya sensasi adalah rasa lapar yang mirip dengan binatang buas, dan dari perutnya terdengar suara geraman nyaring. Meskipun tubuhnya terasa lemah karena kelaparan, pikirannya merasa benar-benar penuh. Dia bangkit dari tempat tidur, menggunakan sumber air sebagai pancuran, berganti pakaian, dan berjalan keluar dari ruang pelatihan. Sesampainya di halaman, dia melihat ibunya sudah pergi lebih awal dan meja disiapkan dengan banyak makanan. Yao Chen bergegas ke meja, dan seperti serigala, dia melahap makanan dengan rakus sampai meja benar-benar kosong. Baru kemudian ia menyadari ada catatan di atas meja. Tanpa membacanya, Yao Chen tahu bahwa ibunya pergi ke gunung di belakang klan untuk memetik ramuan obat.
Jika Yao Chen hanya mengandalkan apa yang disediakan klan untuk pelatihannya maka itu akan jauh dari cukup. Dan selama 2 tahun ini, mereka telah mengurangi jumlah ramuan obat yang diberikan kepada Yao Chen lebih dari setengahnya. Sebagian besar ramuan obat yang sekarang mereka miliki semuanya dipilih sendiri oleh ibunya. Dan karena itulah tidak masalah seberapa menyakitkan mandi obat itu. Yao Chen terus menahannya. Setiap kali ibunya memetik ramuan, dia akan keluar selama beberapa hari. Yao Chen merasakan sedikit kekhawatiran, tapi dia dengan cepat mengesampingkannya. Seorang pria tidak bisa ragu-ragu, karena dia sudah menyadari betapa banyak usaha keras ibunya, hanya dengan pelatihan seolah-olah hidupnya tergantung padanya, dia bisa membalasnya bahkan sedikit pun. Sama seperti Yao Chen memikirkan pelatihannya untuk beberapa hari berikutnya, si gemuk itu berteriak dari luar, "Kakak Chen, Bibi King, aku di sini." Wajah Luos Hu berubah menjadi hijau setelah melihat situasi saat ini, yang tidak terlihat baik. Mengerutkan bibirnya, dia berkata, Kakak Chen, apakah Bibi King keluar?" Yao Chen tertawa mengangguk, berkata, "Selama waktu ini, kamu mesti diet bro." Seluruh wajah Luos Hu berubah dari hijau menjadi warna pucat saat dia mengangguk kosong. "Aku mengerti, kurasa aku akan pulang dan makan roti. Haha, ini adalah daging kering yang ibuku tinggalkan untukmu. Selama Anda tidak serakah, itu sudah cukup bagimu untuk dimakan. Bibi King masih memperlakukan saya dengan baik. Hehe, Kakak Chen, aku pulang." Luosu mengambil kendi berisi daging kering, dan dengan sangat gembira segera pulang. Jika dia terlambat bahkan sedikit maka dia mungkin bahkan tidak punya roti untuk makan di rumah. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Menempatkan kembali hatinya, dia menutup pintu sebelum bersiap untuk kembali ke ruang pelatihan. Bahkan jumlah waktu sekecil apapun bisa terbuang sia-sia saat ini. Tidak hanya dia harus maju ke Dous Hi dalam bulan ini, dia juga harus menstabilkan dirinya di level itu. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ketika memurnikan pil dan selain dari persepsi spiritualnya, mampu mempertahankan tingkat douki yang mantap adalah keharusan mutlak. Meskipun pemandian obat dapat dianggap sebagai jalan pintas, pada saat yang sama itu adalah pedang bermata dua. Jika dia saat ini tidak memiliki energi obat, ramuan obat untuk membantunya, maka pelatihan api aglomerasi 3 bunga akan sangat lambat. Mengitari douki hanya akan digunakan untuk memperkuat fondasi dan tidak sedikit pun akan dapat digunakan untuk menembus level selanjutnya. 10 siklus kemudian, Yao Chen menarik napas dalam-dalam dan tertawa agak pahit. Meskipun memiliki fondasi yang stabil adalah hal yang baik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan tekanan dan kesulitan menembus ke level berikutnya. Sebenarnya, memajukan level adalah situasi menghancurkan penampungan pertama kemudian membangun, di mana douki lama dipecah dan dibentuk untuk membuat douki baru. Jika fondasi Anda sangat kokoh, maka untuk menghancurkan fondasi lama akan membutuhkan energi dan kekuatan yang jauh lebih besar. Tentu saja manfaat memiliki dasar yang baik sebelum terobosan juga sangat baik. Itu semacam pertukaran yang setara. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, maka Anda harus memasukkan 2 kali jumlah usaha. Kesulitan semacam ini sudah lama diperkirakan oleh Yao Chen dan dia tidak khawatir. 2 tahun menggunakan pemandian obat ini telah menyebabkan tubuhnya menyimpan sejumlah energi yang menakutkan. Dan pada kenyataannya, bahkan Yao Chen tidak menyadari seberapa kuat energi itu, dia hanya memiliki persepsi yang kabur. Untuk menerobos penghalang ke Dous Hi, yang ia butuhkan hanyalah memandu sedikit energi di dalam dirinya, yang akan memungkinkannya untuk menghancurkan douki saat ini bersama dengan segel yang ditinggalkan ibunya dari 2 tahun lalu, dan mengembalikannya ke pusaran Dous Hi. Dia sudah melakukan upaya semacam ini berkali-kali, dan tidak sekalipun dia berhasil. Namun, sekarang ia benar-benar harus berhasil dalam bulan ini. Jika dia lapar dia akan makan pil butir tentara, jika dia haus dia akan minum mata air. Hal lain yang dibutuhkan tubuhnya, seperti membuang kotoran, semua diselesaikan dengan pil pembersih miasma. Selama setengah bulan penuh, Yao Chen terus tinggal di kamar obat tanpa merasa sedikit pun tidak mampu bertahan. Sifat paling penting seorang alkemis sebenarnya bukanlah persepsi spiritual, tetapi memiliki kesabaran untuk bertahan. Jika Anda tidak bisa menahan kesepian dan kebodohan, maka sebagai seorang alkemis, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, bahkan sampai akhir hari-hari pencapaian Anda akan sangat terbatas. Selama setengah bulan ini, ibunya hanya kembali 1 kali untuk membuat lebih banyak bubuk mandi obat, dan dia pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Yao Chen yang terjebak dalam pelatihan terpencil. Chapter 9, acara pembukaan kompetisi kedokteran seluruh klan Yao, sibuk membuat persiapan untuk kompetisi kedokteran.
Itu adalah upacara yang luar biasa di mana kekuatan besar lainnya dengan hubungan baik dengan Klanyao atau yang dipimpin oleh Klanyao akan diundang untuk hadir. Banyak tokoh luar biasa dunia akan muncul dari kumpulan murid elit ini, dari Klanyao. Kompetisi kedokteran Klanyao bukan hanya acara khusus untuk Klanyao, tetapi juga kesempatan terbaik bagi orang lain untuk mendapatkan pil obat langka dan tinggi. Biasanya hanya sejumlah pil obat tingkat tinggi Klanyao yang akan dijual keluar dari klan. Hanya selama kompetisi kedokteran pembatasan ini dicabut, memungkinkan kebutuhan semua orang yang kuat di luar klan dipenuhi. Bahkan setengah bulan sebelum kompetisi, semua jenis transaksi sudah dimulai dalam klan. Setiap kelompok yang kuat mengeluarkan semua jenis bahan langka dan menggunakan berbagai teknik. Mereka mengeluarkan spanduk di jalan-jalan yang mencantumkan pil obat jenis apa yang mereka inginkan serta apa yang mereka tawarkan. Pil yang diminta sangat jarang. Tetapi sekarang di dalam Klanyao, pil apapun dapat dibeli dengan prasyarat bahwa Anda memiliki sesuatu langka yang dapat menggugah anggota Klanyao. Kekuatan yang memenuhi syarat untuk memasuk Klanyao untuk melakukan bisnis jelas sangat dibedakan. Jika mereka membawa barang dari Klanyao ke seluruh dunia, meskipun mereka mungkin tidak bisa mengatakan itu adalah barang yang tak ternilai dan sejenis, tetapi itu adalah fakta yang pasti bahwa itu adalah barang langka dan sulit untuk dibuat. Mendapatkan barang-barang semua jenis pil bisa ditukar di Klanyao saat ini. Bukan hanya pil peringkat tinggi, bahkan pil tingkat ketiga atau lebih rendah, asalkan dalam jumlah yang cukup, juga akan banyak diminati. Salah satu alasan mengapa Klanyao akan membuka pintu dan berperilaku seperti ini adalah untuk memperkuat hubungannya dengan kekuatan lain. Tetapi yang lebih penting itu, memungkinkan mereka untuk mendapatkan semua jenis bahan obat yang langka dan berharga. Meskipun Klanyao kuat, pasukannya masih terbatas. Hanya dengan meminjam kekuatan faksi kuat lainnya di dunia, mereka dapat mengumpulkan semua bahan langka dan berharga yang mereka butuhkan. Yaolan sedang berjalan-jalan ketika dia melihat-lihat spanduk untuk bahan obat yang diaminati. Karena ini adalah Klanyao, setiap bahan yang berani diambil sebagai pertukaran secara alami adalah bahan langka. Dan sementara perbendaharaan klan memiliki sebagian besar barang-barang seperti itu dalam persediaan, mereka membutuhkan poin prestasi untuk mendapatkannya. Penatua Yaolan, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakangnya. Yaolan berhenti dan berbalik. "Oh, saudara senior Liao, apa yang kamu butuhkan? Bisakah kita bicara di sini?" Orang yang datang untuk berbicara dengannya adalah Liao Yuntu, patriark dari salah satu klan yang telah menganut Klanyao. Saat ini ia memiliki ekspresi mengundang yang bersemangat. "Haha, baik." Yaolan mengangguk. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sudah dia temui beberapa kali hari ini. Biasanya Yaolan akan dengan sopan menolak percakapan pribadi ini. Jika Anda ingin melakukan bisnis dengannya, maka Anda harus mengikuti aturan. Namun keluarga Liao telah menawarkan upeti dan sering membayar banyak suap kepada Klanyao. Logikanya, Yaolan tidak bisa menolak untuk memberinya sedikit muka di sini. Seperti yang diharapkan, begitu mereka tiba di tempat terpencil tanpa ada orang di sekitar, Liao Yuntu berkata, "Saya tahu bahwa penatua terhormat Yaolan sangat sibuk. Bahkan meminta Anda untuk datang ke sini adalah berlebihan." Berbicara dengan lugas. "Jadi tolong maafkan saya, kakak senior Liao. Kata-katamu sangat banyak, tapi aku masih tidak tahu apa yang dibutuhkan keluarga Liaomu. Jika itu bukan sesuatu yang terlalu besar, saya masih bisa sedikit membantu Anda." Yaolan mendapat kesan bahwa keluarga Liao ingin membeli pil obat tingkat rendah dalam jumlah besar yang lebih umum, seperti yang bisa menyehatkan atau menyembuhkan tubuh. Meskipun pil seperti itu tidak jarang di luar klan, tetapi ketika datang ke kualitas, alkemis di luar Klanyao tidak dapat membandingkan. Karena seberapa tinggi kualitas pil Klanya, bahkan pil obat tingkat rendah pun bisa dijual dengan untung besar jika dalam jumlah banyak. Namun kebanyakan orang di Klanyao akan meremehkan untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Hanya para murid muda di sekolah klan yang akan memurnikan sejumlah besar dari mereka. Pil seperti itu disimpan oleh sekolah klan dan disimpan, tidak pernah digunakan. Yaolan adalah penanggung jawab mereka, jadi dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang datang kepadanya untuk membeli pil-pil itu. Agar murid-murid sekolah klan meningkat, mereka secara alami harus berlatih memperbaiki sejumlah besar pil obat tingkat rendah. Daripada hanya meninggalkan pil-pil itu di gudang, lebih baik menjualnya jika itu bisa meningkatkan hubungan klan. Ada rumor mengatakan bahwa pil api ungu muncul di kompetisi hebat kali ini. Saya ingin tahu seberapa tepatnya pil api ungu ini dibandingkan dengan pil api inilah Kandi, tanya Liao Yuntu. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Yaolan sedikit berubah. "Kakak Liao, Anda tertarik dengan pil api ungu? Ini hanya pil obat tingkat ketiga biasa, dan di samping itu tidak dapat disempurnakan dalam jumlah massal.
Haha, betapapun itu, tapi aku pernah mendengar bahwa penatua Yawan Huo sangat memuji pil ini, mengatakan bahwa itu bisa membantu harapan para penggarap Douki untuk menembus kemacetan. Saya tidak menginginkannya untuk keuntungan pribadi saya hanya ingin membantu putra saya yang mengecewakan. Dia sudah terjebak sebagai bintang 9 Dousi selama 10 tahun ini, mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Yaolan mengerutkan bibirnya. Meskipun klannya akan terlibat dalam bisnis dengan dunia luar, mereka menolak semua pihak yang ingin secara pribadi melakukan kontak dengan para murid elit klan. Ini untuk menjaga kemurnian klan inti. Mereka tidak bisa membiarkan murid-murid mereka tunduk pada pemikiran asing yang setengah dimengerti yang dapat merusak fondasi mereka. Dalam situasi seperti ini, di mana klan cenderung tidak setuju, keluarga Liao yang ingin bertemu dengan alkemis di belakang pilapi ungu, Yao Chen, tidak punya pilihan selain melalui penghubung sekolah klan. Melakukan kontak pribadi tidak harus dilarang. Keluarga Liao memiliki hubungan dengan klannya, dan mereka dapat dihitung sebagai anggota klan sekunder. Namun, paling banyak klan mungkin menutup mata, mereka tidak akan berusaha untuk mengizinkan kontak seperti itu. Jika ada masalah, maka keluarga Liao akhirnya bisa menjadi musuh dengan klannya, dan itu sama sekali tidak layak untuk mereka. Alasan Yao Chen bisa menekan formula kuno yang setengah hancur yang dipulihkan Yao Tong adalah karena pilapi ungu ini memiliki efek menembus kemacetan. Meskipun itu bukan kepastian, itu masih sebuah peluang. Jadi terlepas dari asal-usulan kapi langit penekan bulan, itu masih kalah dengan pilapi ungu. Bahkan jika itu lebih luar biasa, itu masih hanya pilobat yang digunakan untuk pertempuran. Tapi pilapi ungu memiliki kedua kegunaan, dengan kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan bertarung serta peluang yang tidak diketahui untuk naik level. Meskipun klannya memiliki semua jenis pilobat yang dapat membantu menerobos kelas, untuk memperbaiki pilobat itu diperlukan harga tinggi, dan hanya beberapa pil yang dikeluarkan dari klan setiap beberapa tahun. Bagaimanapun, hanya tuntutan untuk anggota klan sendiri tidak dapat dipenuhi dengan tingkat produksi tahunan pil tersebut, apalagi diberikan pada orang luar. Tidak hanya memperbaiki pil seperti itu sulit dengan tingkat keberhasilan yang rendah, tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa pemurnian pilobat yang dapat menembus kelas membutuhkan sejumlah besar bahan obat langka. Sebagai perbandingan, pilapi ungu hanya menawarkan sedikit peluang untuk maju, tetapi bahkan sebuah peluang pun sangat berharga. Dengan hanya penyelidikan diam-diam, siapapun dapat menemukan bahwa pilapi ungu secara tak terduga eksklusif untuk Yao Chen karena baru diciptakannya dan bahwa tidak ada orang lain yang mampu memperbaikinya. Jika Anda ingin mendapatkan pilapi ungu, maka Anda harus segera menghubungi Yao Chen. Dengan kekuatan keluarga Liao saat ini, berharap untuk mendapatkan pilapi ungu dalam waktu singkat akan menjadi sangat sulit jika berita tentang Yao Chen terus menyebar. Dan itu hanya akan tergantung pada apakah Yao Chen bersedia untuk memperbaikinya. Klannya adalah keseluruhan kumpulan anggotanya, tetapi pada saat yang sama setiap orang adalah individu mereka sendiri. Klan tidak akan memaksa anggota klan untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki. Klan yang memaksa anggota klan mereka untuk mengorbankan hal-hal yang tidak mereka inginkan jelas bukan klan yang bisa bertahan 1000 tahun. Tidak mengapa soal itu, saya akan memberi Anda alamatnya untuk menemuinya. Namun, apa yang perlu Anda persiapkan sebagai pertukarannya juga harus jelas. Jangan khawatir, Yaolan. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Liao Yuntu. Dengan gembira terus mengulangi ucapan terima kasihnya saat dia pergi. Yaolan tidak lagi dalam mood untuk melanjutkan berkeliaran di jalanan setelah itu. Selama seluruh periode ini, Yao Chen tidak pergi ke sekolah klan, dan Luo Su mengatakan bahwa dia dalam pengasingan. Dia agak kecewa dengan bagaimana Yao Chen pergi ke pengasingan. Setelah mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran bersama dengan pilapi ungunya, Yao Chen sudah memasuki mata anggota klannya tingkat yang lebih tinggi. Namun, apa yang perlu Anda persiapkan sebagai pertukarannya juga harus jelas. Jangan khawatir, Yaolan. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Liao Yuntu. Dengan gembira terus mengulangi ucapan terima kasihnya saat dia pergi. Yaolan tidak lagi dalam mood untuk melanjutkan berkeliaran di jalanan setelah itu. Selama seluruh periode ini, Yao Chen tidak pergi ke sekolah klan, dan Luo Su mengatakan bahwa dia dalam pengasingan. Dia agak kecewa dengan bagaimana Yao Chen pergi ke pengasingan. Setelah mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran bersama dengan pilapi ungunya, Yao Chen sudah memasuki mata anggota klannya tingkat yang lebih tinggi. Di masa depannya akan dapat memperoleh beberapa sumber daya khusus. Jadi ia harus menyelesaikan fondasinya dari teknik kapi aglomerasi 3 bunga secepat mungkin dan kemudian mendapatkan teknik budidaya yang lebih baik dari klan. Jika Yao Chen pintar,
maka saat ini dia harus membuat banyak gerakan dan koneksi untuk mendapatkan manfaat lebih banyak untuk masa depan. Namun, untuk alasan apapun, Yao Chen akhirnya pergi ke pengasingan, menyebabkan orang-orang percaya bahwa dia bertindak sombong. Tidak peduli bagaimana Yao Lan bertanya-tanya tentang hal ini, dia tidak akan pernah menduga bahwa tujuan Yao Chen bukan tentang prospek masa depannya, tetapi pada mendapatkan tempat pertama kompetisi kedokteran, mengharumkan nama keluarganya, dan mengukir namanya ke dalam monumen klan. Kualifikasi untuk kompetisi kedokteran membuat beberapa orang merayakan sementara yang lain dipermalukan. Karena Yao Chen muncul di daftar, Yao Yun telah keluar dari daftar peringkat 8 besar. Permusuhan semacam ini adalah sesuatu yang Yao Yun tidak bisa lupakan sama sekali, dan kepalanya penuh dengan pikiran beracun. Kakak Feng, ini ketidakmampuan saya. Pada saat ini, kepala Yao Yun diturunkan ketika dia berdiri di depan seorang pemuda yang cukup amat tampan. Wajah anak muda itu seperti batu giok putih dan matanya yang ramping tampak sedikit tersenyum kepada mereka. Anak muda berwajah putih ini adalah sosok generasi muda Klanyao yang paling terkenal, Yao Feng, yang telah maju ke Dousi ketika dia baru berusia 16 tahun. Tidak masalah. Awalnya saya berharap Anda bisa masuk 8 besar, tetapi saya tidak menyangka bahwa beberapa anak lain akan muncul. Apapun namanya, ia masih bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Aku tidak menyalahkanmu. Yao Yun masih tidak berani mengangkat kepalanya, hanya berkata, Saudara Feng, apakah Anda berencana untuk mengundangnya? Haha, tentu saja, karena dia telah melukaimu dengan mengambil kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran. Aku akan menjaganya. Apa pembicaraan ini untuk mengundangnya? Dia hanya seorang murid berpangkat rendah cacat yang berhasil beruntung sekali. Selama Anda menangani urusan Anda dengan benar, prospek masa depan Anda juga tidak akan kecil. Yao Yun menganggukkan kepalanya, dan dengan ekspresi syukur dia pertama kali menambahkan beberapa kata-kata memikat sebelum pergi. Begitu Yao Yun pergi, mata panjang dan sempit Yao Feng samar-samar berkilauan saat jejak dingin muncul. Mengucurkan bibirnya, dia tiba-tiba berkata, Yao Chen, kakek buyutnya berhasil masuk ke monumen klan, meninggalkan namanya. Agak menarik, waktu seakan berganti, karena waktu setengah bulan berlalu. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa orang yang semua orang perhatikan, Yao Chen, secara tak terduga tetap mengasingkan diri selama setengah bulan ini, dan pada akhirnya tidak ada yang pernah melihatnya lagi untuk waktu sebulan penuh ini. Hari ini adalah hari awal resmi kompetisi kedokteran. Seluruh Klanyao merayakan seperti perayaan tahun baru. Di alun-alun yang sama dengan monumen klan, 10 panggung tinggi telah didirikan. Panggung tengah adalah untuk para tetua klan, dan 9 lainnya adalah untuk semua tokoh kuat yang datang untuk menonton. Di depan monumen klan ada lebih dari 100 kuali obat, dan di samping masing-masing kuali ada meja batu dengan cincin penyimpanan di mana semua jenis bahan obat untuk pemurnian telah disiapkan. Prajurit klan dalam mengelilingi dan mengawasi segalanya, memisahkan orang ke dalam lapisan dan kelompok yang berbeda. Di sisi lain adalah formasi Dou yang menghalangi kebisingan. Di dalam ruang yang tertutup oleh formasi, tidak ada suara kerumunan yang masuk. Itu adalah medan perang bagi para kontestan dari kompetisi kedokteran. Sudah ada lebih dari 10 murid yang duduk di sana dengan tenang bermeditasi. Sesekali murid lain akan masuk melalui formasi Dou. Pada saat ini, seorang murid yang tinggi, tampan dan berwajah putih berjalan mendekat. Yao Feng sudah tiba, kerumunan segera mulai berbicara tentang Yao Feng. Yao Feng menjadi bintang 3 Dousi sejak dulu. Dia benar-benar layak berasal dari garis keturunan utama. Murid-murid keluarga cabang dari generasi yang sama tidak dapat bersaing dengan dia. Haha, kupikir Yao Tong punya harapan. Yao Tong juga merupakan bintang 3 Dousi. Namun ketika berbicara tentang teknik Dou, perbedaannya terlalu besar. Dalam hal bakat, Yao Feng masih di atas Yao Tong. Aku tidak mengatakan dia akan menang. Aku bilang dia punya harapan. Kamu pikir Yao Tong bisa menang? Kecuali Yao Feng mengacaukan, itu sama sekali tidak mungkin. Poin unik Yao Feng adalah seberapa mantapnya dia. Orang lain mungkin membuat kesalahan, tetapi itu tidak mungkin baginya. Garis keturunan utama Yao Feng jelas menjadi favorit penonton untuk kompetisi kedokteran kali ini. Hampir setengah orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran berasal dari garis keturunan utama, tetapi mereka semua masih memperlakukannya dengan hormat. Yao Yun juga ada di antara mereka.
Dia melihat ke arah orang-orang yang hadir dan melihat bahwa Yao Chen belum datang. Setelah kehilangan kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran, kebencian Yao Yun terhadap Yao Chen telah tenggelam dalam tulangnya. Awalnya dia berencana membuat masalah untuk Yao Chen selama beberapa hari terakhir, tetapi dia belum berhasil menemukannya. Yang mana Yao Chen? Yao Feng berbalik untuk menatapnya. Dia belum datang. Oh, haha, menarik. Dia belum muncul lebih dari sebulan. Dia bahkan tidak tahu untuk berterima kasih kepada gurunya atas kebaikan mereka. Mungkin di mata para tetua dia sudah menjadi orang yang benar-benar sombong. Yao Feng dengan santai tertawa. Bintang 9 Douze, yang lemah, benar-benar tinggal di pengasingan selama sebulan penuh, bahkan tidak mengirim pesan kepada kepala tetua Yaolan. Yao Chen telah diajarkan oleh sekolah klan yang dijalankan oleh Yaolan, dan Yaolan juga yang mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan tempat pertama. Apakah Yaolan benar-benar mengajarkan alkimia, Yao Chen atau tidak? Bahkan tidak berterima kasih kepada penatua Yaolan adalah pelanggaran berat. Jika seorang guru seperti seorang ayah maka itu akan baik-baik saja. Tapi Yaolan adalah kepala sekolah marga. Tidak peduli apa, bahkan orang yang sangat sombong tidak akan memperlakukannya seperti itu. Dia masih belum muncul pada saat itu. Mungkin dia demam panggung. Kompetisi kedokteran adalah salah satu upacara terpenting klannya. Di masa lalu ada beberapa murid yang berhasil mendapatkan kualifikasi untuk hadir hanya gara-gara demam panggung pada saat terakhir dan tidak muncul. Mayoritas orang-orang itu hanya memperoleh kualifikasi mereka melalui keberuntungan dan tidak cukup kuat. Sekarang tampaknya Yao Chen juga salah satu dari orang-orang itu. Dia masih hanya 9 bintang Douze yang tidak signifikan. Mungkin jika dia ditempatkan di luar klan maka dia bisa dianggap memiliki beberapa bakat. Tetapi itu tidak akan menonjol sama sekali di klannya. Dia adalah satu-satunya di antara para murid yang telah memperoleh kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran yang belum mencapai kelas Douze. Haha, jika itu maka aku mungkin juga tidak akan muncul. Dia harus tahu diri sedikit. Para murid yang mengikuti bersama dengan Yao Feng semua mencemooh Yao Chen. Mereka semua bisa tahu bahwa kali ini Yao Feng berencana membuat masalah baginya. Adapun mengapa dia, apakah dia butuh alasan? Sebagai anggota garis keturunan utama dan dengan bakatnya, Yao Feng dapat dianggap sebagai jenius top generasinya. Dia telah menerima semua jenis perlakuan khusus sejak dia lahir dan tidak pernah ada orang yang bisa mengancam posisinya. Bahkan Yao Tong yang sedikit menarik selalu tidak menonjolkan diri. Dia benar-benar menganggap ini agak membosankan. Jadi ketika Yao Chen muncul entah dari mana dan benar-benar sampai membuat penatua Yao Wan Huo keluar untuk menamainya sebagai peringkat nomor 1 dari sekolah klan, itu akhirnya menarik minatnya. Yao Feng tertawa. Apa yang lebih menyenangkan daripada menghancurkan berita baru? Tidak ada satu orang pun yang bisa bersaing dengannya di seluruh generasinya dari klannya. Pesaingnya satu-satunya berasal dari luar klan. Di dunia ini, bukan hanya klannya yang telah ada sejak zaman kuno. 8 kaisar kuno telah meninggalkan 8 klan kuno, dibagi menjadi Yao, Xiao, Hun, Yan, Gu, Ling, Lei, Shi. Namun pada kenyataannya satu-satunya yang ia anggap layak menjadi lawannya adalah klan Hun, Hun Sengtian, dan klanyan, Jinyan Jin. Mungkin ada orang lain di dalam klan lain, tetapi nama mereka belum terungkap. Dia hanya ingin membuat masalah bagi Yao Chen karena dia bosan. Pada saat yang sama ia dapat meningkatkan moral pengikutnya dan memperbaiki metodenya. Di sampingnya adalah tetua sekolah klan Yaolan. Dia sangat khusyuk dan di sampingnya adalah Liao Yuntu yang tersenyum pahit. Dia pergi ke rumah Yao Chen setiap hari selama setengah bulan, hanya untuk menemukannya di pengasingan setiap kali. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Yaolan, tetapi di dalam dia cukup tidak puas dengan Yao Chen. Di mana pemenang kompetisi hebat dalam kompetisi kedokteran, bintang 9 Douze benar-benar tidak diperhitungkan sama sekali. Selain itu, bahan obat yang dipasok selama kompetisi hebat sekolah klan semua sangat biasa. Jadi pilobat yang bisa disuling dari mereka juga biasa. Mungkin hanya 1/10 dari kekuatan sejati Otong yang terungkap selama itu. Kompetisi kedokteran berbeda dari kompetisi besar sekolah klan. Diakui, kompetisi kedokteran juga memiliki sejumlah besar bahan obat disiapkan. Tetapi pada saat yang sama memungkinkan penggunaan bahan obat langka yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat ini, jumlah sumber daya klan akan memberi Yao Chen dan dengan demikian prospek masa depannya didasarkan pada dia datang pertama di kompetisi hebat sekolah klan. Dia juga mendapatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bakatnya agar semua orang dapat melihatnya di kompetisi kedokteran.
Dengan ini dan mengandalkan pilapi ungunya, dia akan memiliki banyak prospek di klan. Teknik kapi aglomerasi 3 bunga, atau bahkan teknik budidaya lainnya dapat langsung dijatuhkan dan ditukar dengan teknik budidaya lainnya. Jika dia dengan giat melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, itu mungkin saja baginya untuk menjadi salah satu ahli inti klan di masa depan. Pada kenyataannya, masa depan para murid klan semua diperoleh dengan cara ini, dan ini adalah metode terbaik untuk mendapatkan masa depan yang baik. Bahkan jika itu adalah seseorang dengan berbakat seperti Yao Tong, mereka masih tidak terkecuali. Anda harus menarik perhatian klan inti dan dengan demikian memperoleh sumber daya klan tersebut. Itu akan sama dengan memiliki jalan mulus untuk Anda dalam pelatihan menjadi benar-benar lurus dan tanpa hambatan. Dan dengan mengejutkan semua orang dengan keberhasilannya yang luar biasa di kompetisi hebat sekolah klan itulah Yao Chen berhasil mendapatkan kesempatan semacam ini. Dia berhasil mendapatkan tempat pertama berdasarkan penilaian penatua Yaowan Huo, dan pilapi ungunya memiliki kemampuan untuk membantu atributun surapi seorang dousi untuk menerobos. Apakah dia memutuskan untuk memberikan formula pil kepada klan atau menyimpannya untuk dirinya sendiri? Sumber daya yang bisa dia peroleh di masa depan akan datang dari seluruh penjuru dan pasti tidak akan kekurangan. Dan karena inilah, dalam pendapat penatua Yaolan, keputusan Yao Chen untuk pergi ke pengasingan dan tidak mempromosikan efek khusus pilapi ungunya, membuatnya tampak seperti dia menjadi begitu sombong, sehingga tampak semua orang diremehkannya. Bertingkah seperti itu tidak akan menguntungkannya. Yao Chen ini, dia tidak mungkin kena takut demam panggung kan. Tempat nomor 1 persaingan hebat sekolah klan. Apakah itu memberinya terlalu banyak tekanan? Setelah menunggu setengah hari tanpa melihat Yao Chen, Liao Yuntu tidak bisa lagi bertahan dan dengan tidak sabar membuka mulutnya. Dia sangat membutuhkan pilapi ungu. Setelah kompetisi hebat sekolah klan, Yao Chen segera menghilang. Ini agak aneh, dan pasti ada alasannya. Namun tidak peduli bagaimana dia berpikir, satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan adalah tekanannya terlalu besar. Adapun mengasingkan diri untuk menerobos menjadi level dousi, tidak ada yang akan berpikir itu adalah tujuannya bersemedi di pengasingan. Hanya dalam waktu beberapa bulan yang sangat singkat, mencoba menggunakan teknik kapi aglomerasi 3 bunga untuk menerobos ke kelas baru pada dasarnya hanyalah mimpi orang gila. Yaolan dengan acuh tak acuh memandang Liao Yuntu, mengatakan, apakah dia datang atau tidak, itu terserah dia, untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yaolan mulai bergerak menuju tahap terdekat untuk para penatua karena hampir waktunya untuk memulai kompetisi kedokteran. Liao Yuntu menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit. Jika dia berbicara dengan jujur, terus-menerus berdiri di luar rumah Yao Chen tetapi masih ditolak masuk, menyebabkan perasaan tidak puas muncul di hatinya. Tetapi tidak peduli dia tidak puas, Yao Chen masih menjadi murid klannya. Tidak peduli temperamen macam apa yang Yao Chen miliki, apakah itu baik atau tidak, dia hanya bisa tertawa sambil menderita kerugian. Terutama dalam situasi saat ini di mana dia datang untuk meminta sesuatu padanya. Namun dia tidak menyangka bahwa Yaolan yang sangat adil dan jujur sebenarnya juga agak tidak puas dengan Yao Chen. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir ini, berita negatif tentang Yao Chen di klan terlalu banyak untuk dihitung. Adapun berbicara tentang bakatnya, kata-kata hina tentang Yao Chen berputar melalui keluarga seperti angin. Bahkan Liao Yuntu sampai juga mendengarnya, namun dia hanya berpikir bahwa rumor ini dibuat karena kecemburuan sebelum diedarkan oleh orang-orang tertentu. Namun kini muncul gosip bukan tanpa alasan. Namun, pembicaraan semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuannya hanya untuk mendapatkan pilapi ungu. Dan untuk orang seperti apa Yao Chen itu, dia tidak terlalu peduli. Selain itu, gosip buruk tentang Yao Chen saat ini yang lebih buruk di klan adalah baik. Semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan pilapi ungu. Ini benar-benar hal yang baik baginya, tetapi dia takut bahwa jumlah orang saat ini dengan pemikiran yang sama juga tidak sedikit. Satu-satunya orang yang mengkhawatirkan Yao Chen adalah 3 orang dari keluarga Luo, serta ibunya. Saat ini Luo Bing bersama dengan skuadron prajurit klan kecilnya untuk menjaga ketertiban. Putra sulung Luos Han juga mengikuti di belakangnya. Meskipun itu disebut menjaga ketertiban, tetapi pada kenyataannya itu hanya berdiri dalam posisi yang telah diatur untuk menjaga beberapa kesopanan umum. Luo Bing melihat sekeliling. Posisi yang ditugaskannya kebetulan adalah pintu masuk daerah pesaing, dan bahkan sampai sekarang ia belum melihat Yao Chen. Melihat ke arah panggung yang lebih tua, penatua Yaowan Huo sudah berdiri dan berbicara dengan kepala klannya dan berbagai senior dari garis keturunan utama dan kepala keluarga dari garis keturunan cabang semua menunggu.
Melihat ini, seharusnya hampir waktunya untuk secara resmi menyatakan awal kompetisi kedokteran. Luosu, anak itu, apakah dia tidak menemukan Yao Chen? Alis Luobing menegang. Luosan di sisinya juga agak khawatir. Jika kompetisi kedokteran secara resmi dimulai dan Yao Chen masih belum bergegas, maka dia akan didiskualifikasi secara otomatis. Ketika mereka mulai, seluruh tahap pemurnian, semua akan bersaing sekaligus. Ayah, biarkan aku pergi mencarinya. Luosan tahu adik laki-lakinya yang terbaik, dan jika Anda pernah meminta anak itu Luosan untuk melakukan sesuatu maka Anda selalu harus sedikit khawatir tentang apakah ia benar-benar dapat diandalkan atau tidak. Dotai di bagus. Tunggu, mereka sudah tiba. Sebagai kapten skuadron kecil, Luobing dapat mengirim Luosan ke misi. Namun, tepat pada saat ini dia melihat dua sosok bergegas. Dari dua sosok ini, satu agak gemuk, dan sekilas Anda bisa tahu itu adalah Luosu. Chapter 10. Awal kompetisi kedokteran, Luosu datang bersama Yao Chen. Namun, melihat Yao Chen, dia tampak sangat tertekan dan warna wajahnya sakit pucat. Yao Chen akhirnya tiba. Di sekeliling, orang-orang mengenalinya dan bersorak. Bagaimanapun, dia peringkat nomor 1 kompetisi hebat sekolah klan. Dan bersama dengan pilapi ungunya, dia akhirnya mengumpulkan cukup banyak perhatian. Tapi dengan hanya melihat sekilas, mereka tidak mengenali Yao Chen ketika dia memiliki wajah seperti itu, menyebabkan mereka sedikit terperangah. Hah, ini Yao Chen, peringkat kompetisi hebat nomor 1 sekolah klan memiliki penampilan seperti ini. Penampilan macam orang sakit ini. Mungkinkah bahwa selama bulan ini, dia pulih dari cedera Saito mungkin? Menggunakan kekuatan 9 bintang Douze untuk mendapatkan kemenangan di kompetisi hebat sekolah klan. Pasti ada semacam trik di sana. Dulu, aku pikir dia menyimpan kekuatannya. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Itu benar, kalau itu aku bahkan tidak akan keluar hari ini. Saya akan menyimpan beberapa misteri, karena itu masih akan bermanfaat untuk pertumbuhan saya di masa depan. Benar, jika dia akan muncul seperti ini, datang ke kompetisi kedokteran hanya memalukan dirinya sendiri. Semua jenis ocehan terdengar, dengan beberapa sengaja mengejeknya dengan suara keras, membuat orang-orang di sekitar mereka tertawa. Bahkan orang-orang yang biasanya tidak tertawa tidak bisa tidak memberikan suara ketika mereka melihat penampilan Yao Chen yang menyedihkan. Untuk benar-benar datang ke kompetisi kedokteran di klan besar, ini benar-benar memalukan. Tapi Yao Chen hanya menutup telinganya dan tidak mendengarkan komentar bodoh ini. Ya, dia tidak dalam kondisi puncak, tetapi dia yakin pada dirinya sendiri. Untuk kompetisi kedokteran, dia setidaknya 70 hingga 80% yakin akan peluangnya. Wajah Luosu akan berkedut sesekali. Apa yang orang lain katakan sulit untuk didengar. Dan bahkan Luosu juga merasa bahwa saudara Chen terlalu menganggap enteng ini. Meskipun pergi ke pengasingan itu baik-baik saja. Tetapi bagaimana Anda mengasingkan diri dan berakhir pucat macam gini? Meskipun dia ingin mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati, dia hanya tidak tahu bagaimana menemukan kata-kata untuk situasi ini. Pada akhirnya, semua yang dia katakan adalah, "Bro Chen, semoga kamu beruntung. Saya mendukungmu bro." Meskipun mendukungnya, apapun itu, tetapi dia tidak merasa ada harapan. Yao Chen tertawa dan dia berjalan melalui semua ejekan untuk mengakhiri area pesaing. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 100 murid klannya yang membuat persiapan mereka. Meskipun sekolah klan hanya memiliki 8 tempat, tetapi berbagai keluarga dan cabang tidak semua perlu mengirim murid mereka ke sekolah klan. Hal-hal yang diajarkan sekolah klan adalah semua dasar di antara dasar-dasar. Selain untuk menstabilkan fondasi, sulit untuk menemukan manfaat lain. Keluarga yang memiliki kemampuan untuk semua akan menggunakan metode pengajaran mereka sendiri atau menemukan guru untuk murid-murid mereka. Dengan satu siswa diajari seorang guru, efeknya jelas lebih baik daripada ajaran luas sekolah klan. Jadi tidak hanya sekolah klan memiliki 8 tempat, tetapi berbagai keluarga dan cabang juga memiliki tempat mereka sendiri. Klannya benar-benar besar, dan meskipun selektif prosesnya, masih ada lebih dari 100 orang yang tersisa pada akhirnya. Ini menunjukkan betapa hebatnya klannya. Generasi muda yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran setidaknya memiliki kekuatan kelas Douzi tentu saja. Ini tidak termasuk Yao Chen. Tetapi, ketika menyangkut soal kekuatan sejati, Yao Chen memiliki teknik yang memungkinkan dia mendapatkan kekuatan Douzi, sehingga dia juga bisa diklasifikasikan sebagai Douzi dalam kasus ini. Sebagai salah satu klan utama yang telah berlanjut dari zaman kuno, klannya harus meningkatkan penerus yang berkualitas. Agar terus tumbuh di masa depan, ia harus membangun fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Hanya dengan menjadi kuat di masa lalu, sekarang, dan masa depan, klan dapat benar-benar mengintimidasi musuh-musuhnya.
Yao Chen berjalan ke sudut dan baru saja akan duduk ketika tawa tiba-tiba terdengar. Yao Chen, dengan kondisimu saat ini, sepertinya kau akan pingsan. Yao Chen tertawa. Macam betul, mungkin. Zhuo Hongle menyipitkan matanya. Kebetulan tiba tepat di telinga Yao Chen. Dia berbisik, Yao Feng berencana menjadikanmu contoh. Membunuh ayam di depan monyet. Apakah kamu tidak tahu ini? Dengan kamu berbicara seperti ini padaku, apakah kamu tidak takut dia bakalan berpikir kamu berkomplot denganku? Zhuo Hongle berdehem. Bagaimana jika saya hanya mengatakan, saya membantunya mengintai Anda? Haha, kamu benar-benar mengharapkan terlalu banyak dariku. Saya tidak ingin mengecewakannya. Bukan ide yang buruk, tapi apapun yang terjadi, aku menghargai kamu dan berharap, semoga beruntung. Kamu tidak lebih baik atau lebih buruk. Namun, yang saya minati adalah pil. Apa yang Anda rencanakan untuk dimurnikan? Pil api ungu, lumayan juga. Tetapi, untuk kompetisi kedokteran, pil tingkat ketiga benar-benar tidak cukup baik untuk pamerkan. Pada kenyataannya, Zhuo Hongle sangat ingin tahu apa yang akan dibuat oleh Yao Chen. Membiarkannya menang dengan langkah mengejutkan pasti tidak bisa diizinkan lagi. Namun, dia tidak tahu mengapa. Tapi ekspresi Yao Chen yang pucat dan sakit-sakitan memberinya semacam perasaan bahwa dia sekali lagi membuat semacam rahasia. Zhuo Hongle selalu memiliki keyakinan pada intuisinya karena sebagian besar waktu setiap kali dia memiliki perasaan semacam ini ternyata benar. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Keyakinan pada wajah Yao Chen membuat Zhuo Hongle semakin penasaran. Tapi tidak peduli bagaimana dia memandangnya, kondisi Yao Chen saat ini membuatnya tampak bahwa dia tidak lebih dari bantalan untuk peringkat bawah. Kepala klanyau dan sudah berdiri di panggung penatua pada saat ini. Dan setelah mengucapkan beberapa kalimat tradisional, dia memperkenalkan penatua Yao Wanhuo yang mengambil alih sejak saat itu. Tatapannya Wanhuo menyapu setiap murid klanyau yang bersaing. Dengan suara agung dan bermartabat, dia mengumumkan, yang di sini adalah masa depan klanyau saya. Saya harap Anda semua melakukan yang terbaik. Selain itu, ada lebih banyak kabar baik. Tempat pertama kompetisi kedokteran kali ini akan memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan dan menjadi murid langsung di bawah bimbingan kepala klan. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perbendaharaan klan dan memilih teknik Dou, kelas D. Suara gemuruh terdengar dari sekeliling. Setiap kompetisi kedokteran akan mendapatkan hadiah untuk tempat pertama. Di masa lalu, ini adalah senjata surgawi dan teknik kelas Xuan dari tempat penyimpanan klan. Membandingkan keduanya, hadiah kali ini membuat orang menjadi sedikit heboh. Teknik Dou, kelas D, adalah istimewa. Tapi yang lebih istimewa adalah kesempatan untuk berlatih di bawah kepala klanyau dan yang benar-benar membuat para murid menjadi heboh bukan kepalang. Kepala klanyau dan apakah itu kekuatan Douki atau keahliannya dalam alkimia adalah yang terkuat yang tak terbantahkan dalam klan. Dia sebelumnya memiliki seorang murid magang sebelumnya, yang tidak lain adalah penatua Yao Wanhuo. Rumor mengatakan bahwa ketika Yao Wanhuo telah menjadi murid magang kepala klan, dia hampir di atas rata-rata dalam bakat. Namun, di bawah pengawasannya dan dia benar-benar melampaui semua muridnya hanya dalam waktu 1 tahun. Semua jenius berbakat lainnya ditekan olehnya. Bahkan sampai hari ini, Yao Wanhuo telah menjadi semakin kuat, menjadi douseng terkuat kedua dalam klan selain kepala klannya dan jika Anda bisa menjadi murid kepala klanyau dan memang benar Anda mungkin tidak harus berakhir seperti Yao Wanhuo. Kedua, tetapi dengan titik awal yang begitu tinggi, posisi Anda di masa depan pasti akan setidaknya menjadi penatua inti di klan. Tetua inti adalah entitas yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang seperti Yao Lan yang bertanggung jawab atas sekolah klan atau sesepuh luar yang bertanggung jawab atas bisnis di luar klan. Posisi seperti itu sangat ditinggikan. Tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah hal-hal kecil. Hal nyata yang menyebabkan orang menjadi heboh adalah kemampuannya dan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Menjadi muridnya berarti Anda bisa menjadi douseng yang terkenal. Semua mata murid meledak dengan semangat juang yang kuat. Tapi senyum lemah Yotong yang biasanya tenang memudar dan dia menatap ke arah Yao Feng. Yao Feng merasakan tatapan itu dan terus tersenyum. Memiliki keinginan untuk bertarung tidak buruk, tetapi apakah ada artinya? Kekuatanlah yang utama. Teknik Doudi dan menjadi murid kepala klan ini sudah dalam genggamannya. Sebenarnya, berita ini adalah sesuatu yang Yao Feng sudah lama dengar. Tidak hanya kakak laki-lakinya yang menjadi kepala aula, hukuman klan dalam, tetapi posisi ayahnya adalah yang kedua setelah penatua Yao Wanhuo. Memiliki wewenang untuk dapat mengetahui tentang sebagian besar urusan dalam dan luar klannya membutuhkan kekuatan sejati. Setiap rahasia yang terjadi di dalam klan mengalami kesulitan melewati rumah Yao Feng.
Yao Feng benar-benar berpikir bahwa kepala klan menggunakan kompetisi kedokteran untuk memilih murid magang karena dia menyukai bakatnya. Lagi pula, di generasi muda klannya, siapa yang bisa dipilih selain dia? Yao Tong, bukan lawannya. Apalagi Yao Chen yang pada dasarnya bukan apa-apa. Adapun berbagai keluarga dan cabang, mereka semua memiliki bakat terkenal mereka sendiri. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu mencocokkan hingga setengah keterampilan Yao Tong. Jika mereka ingin berkelahi dengannya, yang bisa dikatakannya hanyalah bahwa mereka naif dan harus menyerah. Sedikit kemerahan muncul di wajah Yao Chen yang sangat pucat ketika dia mendengar ini. Informasi ini sangat menarik baginya. Ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa orang dalam klan dengan reputasi keadilan terbesar adalah penatua Yaowan Huo, dan orang yang membesarkannya adalah kepala klan. Di mata ayahnya, kepala klan Yao Dan pada dasarnya adalah karakter legendaris. Yao Chen telah dipengaruhi oleh pemikiran ini sejak kecil, sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi murid magang kepala klan. Bahkan jika itu menjadi muridnya Yaowan Huo, itu masih akan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa baginya. Jika ayahnya tahu tentang ini, maka dia juga akan sangat bersyukur. Kalian semua harus mengungkapkan bakatmu untuk menunjukkan kekuatanmu kepada klan. Sekarang, semua orang, silakan mengambil tempat Anda. Tempat ini sekarang dianggap sebagai arena bermainmu. Mengikuti keputusan penatua pertama, suara gemuruh meledak, dan api mulai naik ke arah cakrawala. Meledak seperti kembang api. Meskipun itu siang hari, pancaran nyala api masih terlihat jelas. Ini adalah sinyal resmi untuk dimulainya kompetisi kedokteran. Di area pesaing, lebih dari 100 murid klannya dengan penuh hormat berdiri dan mengikuti arahan penjaga klan. Mereka berjalan menuju area penyulingan. Ekspresi Yao Chen juga serius dan penuh hormat. Sejujurnya dia menganggap segala sesuatu di dalam klan itu suci. Pertempuran pembuka hanyalah pilihan awal untuk menentukan 8 final yang akan bertarung dalam pertempuran penentuan. Kali ini, pesaing Anda akan lebih dari 100 rekan jenius setara Anda. Beberapa di antaranya bahkan berpotensi lebih berbakat daripada Anda. Siapapun mungkin berhasil memaksa masuk ke 8 besar. Mereka akan menjadi inti dari generasi muda klan dan mendapatkan dukungan sejati dari klan dalam pertumbuhan. Yang lain juga akan memperoleh berbagai sumber daya dan manfaat. Tetapi perbedaan antara perawatan, mereka akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Yao Chen menemukan posisinya di sudut arena penyulingan. Dia meletakkan cincin penyimpanannya di atas meja dan juga papan nama dengan namanya di atasnya. Begitu dia mengaturnya, gemuruh keras datang dari langit. Tirai cahaya perlahan menyebar ke segala arah sebelum menghilang dari pandangan. Ini adalah aktivasi formasi Dou yang mengisolasi area penyulingan. Pada saat yang sama itu juga merupakan sinyal untuk awal yang sebenarnya dari kompetisi kedokteran. Semua orang segera mulai mengambil tindakan. Yao Chen juga mulai pada saat pertama. Dia meraih cincin penyimpanan dan memasukkan untai andoukinya. Dalam beberapa detik, jiwanya masuk dan dia bisa merasakan berbagai bahan obat yang diatur di dalam. Mayoritas bahan obat itu sangat biasa, tetapi ada juga beberapa bahan langka. Namun jumlah mereka sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat digunakan sebagai bahan utama. Mereka hanya bisa digunakan untuk menetralkan atau meningkatkan sifat bahan lainnya. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia hanya mengandalkan bahan-bahan yang diatur dalam cincin penyimpanan, maka dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi yang sangat umum. Jika mereka ditempatkan di luar klannya maka mungkin akan ada ribuan orang yang ingin mencurinya. Tapi ini adalah kompetisi kedokteran klannya. Ingin mengandalkan hanya pil obat tingkat tinggi biasa untuk mengalahkan lebih dari 100 murid lainnya dari klannya hanya mimpi. Yao Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak orang telah menyalakan kuali obat mereka dengan kobaran api. Alasan mereka begitu cepat adalah karena mereka telah mengambil semua jenis bahan obat langka yang telah mereka siapkan sejak lama. Jelas mereka akan menaruh semua untuk kompetisi ini. Yao Chen mengernyitkan alisnya saat dia melihat orang-orang menggunakan ramuan obat mereka yang sangat teliti untuk pertempuran yang menentukan kali ini. Selanjutnya, apalagi yang akan mereka gunakan? Keluarga cabang biasa, tidak sama dengan garis keturunan utama. Jika anggota cabang menghabiskan bertahun-tahun mereka mungkin hanya dapat mengumpulkan bahan obat yang cukup langka hanya untuk satu upaya pada pil luar biasa. Hanya keluarga kaya dan berkuasa klan mampu membayar lebih. Yao Chen bahkan tidak memiliki ramuan obat langka yang diperlukan untuk mencoba pil obat luar biasa bahkan sekali saja.
Jadi saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia gunakan adalah ramuan obat yang disediakan oleh klan. Ayah dan putra keluarga Luo semua menatap. Ketika Luo Bing menatap putranya sendiri yang tidak bisa membuat apapun dari dirinya sendiri, dia merasa sedikit tidak berdaya. Ada apa dengan Yao Chen? Apakah Anda melihat Bibi King? Apakah dia bisa melewati dan masuk 8 besar? Tidak penting. Yang penting untuk masa depannya adalah menunjukkan keahliannya. Dengan bakatnya, kekuatannya, dan dengan menunjukkan hasil kemampuannya dari kompetisi kedokteran. Apakah masih perlu khawatir tentang klan yang tidak mendukungnya? Jika dia benar-benar mampu, selama seorang murid mendapatkan bantuan dan dukungan dari klan, maka selama mereka tidak sepenuhnya kekurangan bakat, prospek masa depan mereka akan tanpa batas. Menurut Luo Su, itulah yang harus menjadi fokus Yao Chen. Adapun untuk mengambil kemenangan di kompetisi kedokteran dan menoreh namanya di monumen klan, pemikiran seperti ini harus dilepaskan. Luo Su menggaruk bagian atas kepalanya. Aku tidak tahu. Ketika saya tidak melihat Bibi King, dan saudara Chen baru saja keluar dari pengasingan dalam kondisi itu. Apakah mungkin pelatihannya terlalu berat? Luo Bing menggelengkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Tampaknya dia tahu di mana Yao King berada, tetapi dia tidak mengatakan apapun di depan kedua putranya. 2. Tiba-tiba, formasi yang menyegel seluruh area pemurnian mengeluarkan suara aneh. Suara ini tidak bisa masuk ke area pemurnian, tapi di luar formasi masih ada ledakan suara seperti guntur. Api surgawi, api 9 angin misterius. Para tamu dari berbagai kekuatan semua sangat terkejut. Tetua klanyan, Yang Xiao memfokuskan pandangannya. Dia bertanya kepada bawahan yang mengikutinya, siapa itu? Klanyan juga ahli dalam api, dan di dalam klan ada 3 api surgawi yang hebat. Jadi mereka memberi perhatian khusus pada klanyan yang juga berspesialisasi dalam teknik api. Dalam klanyan ada 2 api surgawi, api 9 angin misterius, dan api roh bumi kura-kura. Karena mereka sebanding dalam kekuatan, keduanya berakhir dalam beberapa konflik tentang api surgawi. Penatua, orang itu adalah Yao Feng. Tahun ini dia berusia 17 tahun. Terlahir di garis keturunan utama. Dia adalah adik dari kepala aula hukumannya Wan Gui. Oh, adik laki-laki Yao Wan Gui. Berusia 17 tahun. Namun ia telah mendapatkan api 9 angin misterius. Tidak, itu tidak benar. Dia belum sepenuhnya mendapatkannya dan hanya menggunakan pilobat untuk meminjam kekuatan api surgawi. Dia tidak dapat sepenuhnya menundukkan api 9 angin misterius dengan kekuatannya saat ini dan hanya meminjam efek pil. Klanyan memiliki sejarah bermain api, jadi mereka sangat akrab dengan api surgawi. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil menemukan seluk-beluk Yao Feng. Tetapi meskipun dia hanya meminjam kekuatannya lah, api, sumbernya masihlah api surgawi. Jika digunakan untuk membunuh musuh, maka dia mungkin tidak bisa mengendalikan nyala api, tetapi menggunakannya untuk memperbaiki pil. Cocok sekali. Justru karena kekuatan api yang dipinjam jauh lebih lemah daripada api surgawi yang sebenarnya bahwa Yao Feng masih bisa berhasil menggunakan douki tingkat dousinya untuk mengendalikannya. Yang Xiao tidak peduli dengan siapa yang menang atau yang berkompetisi dalam kompetisi kedokteran. Selama bisa mendapatkan beberapa pil yang baik dari klannya, yang peduli dengan cara kerja klannya. Namun, melihat kemampuan klannya untuk memungkinkan generasi muda murid 17 tahun untuk secara langsung meminjam kekuatan api surgawi, tatapan Yang Xiao menjadi lebih fokus pada Yao Feng. Kedua tangan Yao Feng mengeluarkan suara angin yang bergemuruh, dan 2 garis api 9 angin misterius keluar dari tangannya, masuk ke dalam kuali obat. Dia tidak punya niat menahan diri untuk pertempuran terakhir. Api yang menyala-nyala ini tanpa hidup ketika mereka berputar di dalam kuali obat. Sebuah suara angin aneh dan aneh menyertainya, dan sementara suara itu tidak keras, itu masuk ke telinga semua orang dan menyebabkan kegelisahan yang merisaukan isi hati mereka. Yao Chen baru saja mulai mengaktifkan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk memulai pembakaran kuali obat. Ketika telinganya mendengar suara dari api 9 angin misterius, hatinya mulai memanas tak terlukiskan, dan ia hampir kehilangan kendali atas api kuali obat. Api 9 angin misterius, klan memiliki 2 api surgawi di bawah kendali mereka ini adalah rahasia umum. Namun, meskipun api surgawi berada di dalam klan, tidak ada yang mampu menaklukkan mereka. Api surgawi memiliki martabat dan karakter mereka sendiri. Api 9 angin misterius lahir di medanin yang ekstrim dalam jurang tak berujung, dan setelah terbentuk, anginnya adalah yang paling ganas dari semua. Sejumlah tahun yang tak diketahui dilalui olehnya menyerap jiwa dan menelan hawa dingin yang ekstrim,
membuatnya ia tercipta, dan itu sudah lama membentuk kesadaran api surgawi, membuatnya semakin sulit untuk ditundukkan. Namun, sebenarnya ada seseorang yang menggunakan api 9 angin misterius pada kompetisi kedokteran kali ini dengan cepat menyebabkan perubahan perasaan para murid yang awalnya percaya diri dan ambisius goyah. Dengan 9 api angin misterius yang tak terduga, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan api surgawi, setidaknya bagi para alkemis, adalah sejenis legenda. Dan para alkemis yang memiliki api surgawi adalah semua orang yang memiliki talenta luar biasa di dunia alkimia. Setiap alkemis dengan api surgawi adalah legenda di antara orang-orang. Hati Yao Chen juga bergetar. Ketika suara itu terus memasuki telinganya, hatinya tidak bisa tenang tetapi menjadi murung. Suara itu membuatnya merasa tertekan dan putus asa. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang dia buat, semuanya sia-sia ketika menghadapi api surgawi. Itu tanpa pertandingan. Jadi apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Apalagi tujuannya? Tiba-tiba, hati Yao Chen tampaknya menjadi waspada, menyerah. Baru saja dia tiba-tiba ingin menyerah pada kompetisi kedokteran. Pengaruh api 9 angin misterius benar-benar mengejutkannya. Kompetisi kedokteran adalah target nomor 1 Yao Chen. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk mengukir namanya di monumen klan. Dia lebih baik mati daripada menyerah pada kompetisi kedokteran. Setetes keringat seukuran manik-manik bergulir di wajah Yao Chen. Yang benar saja, baru saja dia hampir menyerah pada kemampuan api 9 angin misterius. Api 9 angin misterius akan melepaskan angin. Angin ini mengeluarkan suara yang akan menyerang dan mencoba untuk merebut keinginan dan semangat turun. Setelah mendengar suara angin, orang-orang akan merasa putus asa, mual, dan pikiran-pikiran yang mengganggu untuk meninggalkan diri mereka sendiri menjadi putus asa akan terbentuk. Mengumpulkan kondisi mentalnya, kekuatan spiritual Yao Chen tiba-tiba menyebar. Itu tidak melawan api 9 angin misterius, tapi malah dengan tegas menguatkan keyakinan dirinya sendiri. Harus menang, harus menang, harus menang, harus menang. Duar, api menyala berkobar membakar dalam kuali obat Yao Chen. Yao Chen menarik napas dalam-dalam, mengambil cincin penyimpanan dari meja. Dia memasukkan doukinya, dan dari dalam dia mengeluarkan beberapa jenis bahan obat. Menggunakan doukinya untuk membungkusnya, dia dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Persepsi spiritualnya dan douki digabungkan bersama untuk dapat merasakan perubahan setiap saat dalam penggabungan bahan obat dalam nyala api konsentrasi tinggi. Esensi mineral kilau emas, batu pembentuk tulang, serangga golongan pantai, semua bahan obat-obatan dan semua perubahannya, di bawah kekuatan nyala konsentrasi penuh dan desakan douki, secara bertahap mulai bergabung. Seluruh keberadaan Yao Chen terfokus pada penyatuan, dan pada saat ini ia tampak seperti seorang dewa. Di atas kuali obat adalah aliran kekuatan spiritual dan douki yang mengendalikan segalanya. Di atas panggung tetua, tatapan penatua Yaowan Huo sedang berpatroli di atas semua kontestan. Murid-murid ini adalah bibit masa depan klannya. Melihat Yao Feng menggunakan api 9 angin misterius, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun meminjam api, tetapi untuk bisa mendapatkan persetujuan semangat api 9 angin misterius, berarti bahwa di masa depan masih ada harapan bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan api 9 angin misterius untuk penyulingannya. Jeda sedikit, tatapannya Wan Huo jatuh pada Yao Tong. Meskipun anak ini berasal dari keluarga cabang, ayahnya masih sangat kuat di klan dan dia telah menyelesaikan banyak tindakan baik dari memimpin pasukan keluarganya. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi Yao Wan Huo sangat jelas pada kekuatan tersembunyi Yao Tong. Namun, pada saat ini sepertinya kondisi mental Yao Tong menderita di bawah kekuatan api 9 angin misterius. Sebenarnya, bukan hanya Yao Tong, tapi setiap murid di daerah pemurnian yang terkena dampak. Orang-orang terdekat Yao Feng menerima dampak terbesar. Namun semua orang yang hadir adalah elit dari elit, dan dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan diri mereka sendiri dan sekali lagi fokus pada pemurnian. Hanya dibandingkan dengan antusiasme awal mereka, semangat mereka pasti terpengaruh yang merupakan sesuatu yang sangat mungkin mempengaruhi kualitas pil mereka. Tampaknya, kali ini garis keturunan utama akan sekali lagi mendapatkan tempat pertama, kecuali tiba-tiba, tatapannya Wan Huo terfokuskan pada posisi Yao Chen. Dia menjadi agak bingung. Aneh, seorang pria paruh baya yang langsing yang baru saja berjalan di sampingnya mendengar Yao Wan Huo berbicara. Dia tertawa, penatua pertama, apakah ada yang salah? Yao Wan Huo berbalik, sedikit tersenyum, jadi ini adalah penatua Wu Uang.
Bukannya ada yang salah, hanya saja aku merasa murid itu agak aneh. Mengatakan ini, Yao Wanhuo mengarahkan jarinya ke arah Yao Chen. Mata dan alis pria paruh baya ini panjang dan sempit, dan hidungnya bengkok seperti elang, membuat wajahnya tampak sangat berbahaya. Posisinya di klan adalah yang kedua setelah Yao Wanhuo. Putra pertamanya adalah kepala aula, hukumannya Wan Gui. Sementara yang saat ini menggunakan api surgawi di daerah pemurnian adalah putra keduanya, Yao Feng. Yao Wuhuang berbalik untuk melihat Yao Chen. Senyum samar muncul di mulutnya. Jadi itu pemenang kompetisi hebat sekolah klan. Apakah Penatua benar-benar percaya bahwa ia telah memasuki keadaan melupakan dunia dan hanya berfokus pada pil? Yao Chen telah mengalahkan Yao Tong yang terkenal di kompetisi hebat dan mengambil tempat pertama di sekolah klan. Sesuatu seperti itu tidak dianggap sebagai masalah besar dalam klannya, tetapi juga bukan sesuatu yang kecil, jadi Yao Wuhuang secara alami mendengarnya. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai berita yang tidak berarti. Menurutnya, yang dimaksud adalah Yao Tong terlalu percaya diri dan Yao Chen terlalu beruntung. Bagaimanapun, leluhurnya dulu adalah orang yang sangat cakap. Benar, tapi keadaan pemurnian pil semacam ini adalah sesuatu yang hanya berhasil kita masuki setelah banyak pelatihan. Tapi anak ini hanya 1 bintang dousi. Bagaimana mungkin baginya 1 bintang dousi? Tidak memungkinkan. Dia mengolah teknik api aglomerasi 3 bunga dengan kecepatannya saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa maju ke kelas dousi saat ini? Bahkan seorang jenius tidak akan bisa berkultivasi ke kelas dousi dengan usia 20 tahun. Dengan memakai teknik api aglomerasi 3 bunga, kecuali dia memiliki sumber daya dari garis keturunan utama. Tidak peduli seberapa berbakat, paling tidak mereka hanya akan menjadi bintang 9 douze. Metode kultivasi semacam ini sangat berfokus pada fondasi, sehingga untuk dapat beralih dari douze ke dousi, dibutuhkan terlalu banyak douki. Lagi pula, setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penatua Yao Wanhuo tertawa. Itu sebabnya saya mengatakan itu aneh. Pandangannya sekali lagi terfokus pada Yao Chen dan itu benar-benar memiliki sedikit ketertarikan. Ekspresi Yao Wuhuang sedikit berfluktuasi, dan kali ini ketika dia melihat Yao Chen dia dengan hati-hati mengamatinya. Dalam waktu singkat, dia mulai mengerutkan kening. Seseorang yang telah menembus keterbatasan umum dari teknik api aglomerasi 3 bunga telah muncul.